Temukan pemuda miskin yang tidur di halte. CEO ini minta pemuda itu menjadi OB di kantornya. Seminggu kemudian aksinya bikin ia naik jabatan. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit kota Jakarta sore itu memayungi pemandangan yang kontras antara gemerlap kehidupan metropolitan dan realita pilu yang tersembunyi di sudut-sudut kotanya. Butiran hujan mulai menari-nari di atas aspal, berangsur berubah menjadi rintik yang deras, membasahi segala sesuatu yang terpapar di bawah langit kelam. Di balik kaca mobil Mercedes hitam yang berlapis kaca film gelap, duduklah seorang pria parubaya dengan raut wajah yang terlihat letih namun tetap memancarkan kewibawaan. Pak Syam, CEO dari grup perusahaan Synergy Holdings yang berusia 45 tahun, baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis yang alot dan melelahkan. Pertemuan yang membahas strategi penyelamatan perusahaan dari ancaman resesi itu telah menyita seluruh energinya sepanjang hari. Sudah larut, Pak. Langsung pulang? Tawar Pak Rudi, sopir setianya yang telah bekerja untuknya selama 10 tahun, dengan suara yang halus dan penuh penghormatan. Pak Syam menghela napas panjang. Matanya menatap keluar jendela, menyaksikan kota yang mulai diselimuti kegelapan dengan titik-titik cahaya lampu yang berkedip. Tidak usah terburu-buru, Ruth. Aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan pikiran. Cukup kendarai saja pelan-pelan, lihat-lihat kota, jawabnya dengan suara yang terdengar berat. Mobil itu pun meluncur pelan, menyusuri jalanan yang mulai sepi oleh hujan dan waktu yang telah larut. Hujan yang semakin deras membuat suasana menjadi semakin muram. Pandangan Pak Syam yang awalnya kosong, tiba-tiba tertuju pada sebuah halte bus yang terlihat tua dan kurang terawat. Yang menarik perhatiannya bukanlah halte itu sendiri, melainkan sosok yang sedang terbaring di bangkunya. Seorang pemuda bertubuh kurus, dengan pakaian yang sudah lusuh dan basah oleh hujan yang menerobos masuk ke dalam halte. Pemuda itu terlihat menggigil kedinginan, hanya beralaskan beberapa lapis kardus yang juga sudah lembab, dan jaket tipis yang tidak mampu menahan dinginnya malam. Berhenti, Rudi, perintah Pak Syam tiba-tiba. Suaranya tegas namun mengandung nada keprihatinan yang dalam. Di sini, Pak? Di halte ini? Tanya Rudi dengan sedikit bingung, namun tetap menuruti perintah bosnya. Mobil pun berhenti tepat di depan halte bus yang sepi itu. Pak Syam tidak langsung menjawab. Ia mengambil payung yang tersedia di dalam mobil, lalu membuka pintu dan melangkah keluar, menghadapi hujan dan angin malam yang dingin. Langkahnya mantap mendekati sosok pemuda malang yang sedang terlelap, atau mungkin pingsan karena kelaparan dan kedinginan. Hati Pak Syam, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan sedikit dingin, tiba-tiba terasa tersentuh oleh pemandangan yang menyedihkan ini. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Di samping tubuhnya yang menggigil, tergeletak sebuah tas kain usang yang terlihat berisi beberapa buku tua, dan sebuah pena yang masih terselip di saku jaketnya yang robek. Ini bukanlah pengemis biasa, pikirnya dalam hati. Dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan, Pak Syam mencoba membangunkan pemuda itu. Nak, bangun. Pemuda itu bergerak-gerak, perlahan membuka matanya yang masih berat. Tatapannya kosong, bingung, dan penuh dengan ketakutan. Ia melihat sosok tinggi berdiri di hadapannya, mengenakan jas mahal yang sempurna, dengan aroma parfum yang elegan. Insting pertamanya adalah takut. Ia mengira ini adalah petugas keamanan yang akan mengusirnya. Jangan usir saya, Pak. Saya tidak punya tempat lain. Gumam pemuda itu dengan suara serak dan gemetar. Pak Syam seketika merasa seperti ditampar oleh perkataan itu. Tenang, Nak. Aku bukan mau mengusirmu, katanya, sambil merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebotol air mineral kecil yang masih tertutup rapat. Ini. Minum dulu. Namamu siapa? Pemuda itu menerima botol air dengan tangan gemetar. Amar, Pak. Nama saya Amar. Jawabnya setelah meneguk air putih yang terasa seperti air kehidupan baginya di saat itu. Umurmu berapa, Amar? Tanya Pak Syam lagi, sambil duduk di bangku halte yang basah, tidak peduli dengan jas mahalnya. 22 tahun, Pak. Sudah berapa lama di sini? Di Jakarta. Sekitar 3 bulan, Pak. Saya dari Cilacap. Mencari kerja, tapi susah. Jawab Amar dengan terbata-bata,
Matanya menatap lantai seolah malu. Pak Syam mengamati wajah Amar lebih detail. Di balik kotor dan kelaparan, ia melihat ada cahaya kecerdasan di mata pemuda itu. Ada semangat yang belum sepenuhnya padam. Sebuah firasat kuat muncul di hatinya. Sebuah keyakinan bahwa ini bukanlah pertemuan kebetulan. Amar, dengarkan aku, kata Pak Syam, menatapnya langsung. Aku punya sebuah perusahaan tidak jauh dari sini. Kami membutuhkan orang untuk membantu membersihkan dan merawat kantor. Pekerjaannya sebagai office boy. Tidak muluk-muluk, tapi kamu akan mendapat gaji yang cukup, tempat tinggal di mes karyawan, dan makanan. Apa kamu berminat? Amar terdiam sejenak. Matanya membelalak tak percaya. Air matanya tiba-tiba tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Ini seperti mimpi di siang bolong. Setelah berbulan-bulan ditolak, hidup menggelandang, dan hampir putus asa, tiba-tiba ada orang asing yang menawarkannya pekerjaan. Sungguh, Pak? Anda tidak bercanda? Tanyanya dengan suara bergetar, penuh harap dan ketidakpercayaan. Sungguh, Nak. Aku tidak biasa bercanda dalam hal seperti ini, jawab Pak Syam sambil berdiri, mengulurkan tangannya untuk membantu Amar berdiri. Sekarang, ayo kita pergi. Kamu butuh makanan hangat dan tempat tidur yang layak. Besok pagi kita pergi ke kantor. Dengan bantuan Pak Syam, Amar berdiri, tubuhnya masih lemah dan menggigil. Saat itulah, di tengah hujan dan kegelapan malam, di sebuah halte bus yang terpencil, sebuah pertemuan tak terduga antara seorang CEO sukses dan seorang pemuda miskin menandai dimulainya sebuah perjalanan yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Sebuah kisah tentang bagaimana kemanusiaan, empati, dan kemampuan untuk melihat potensi di balik penampilan luar dapat melahirkan keajaiban yang tak terduga. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyapu sisa-sisa gerimis semalam, menerangi kota dengan cahaya keemasan yang penuh harapan. Di dalam sebuah kamar sederhana namun bersih di mes karyawan Synergy Holdings, Amar terbangun dengan perasaan asing. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia tidur di atas kasur, dengan bantal yang wangi dan selimut yang hangat. Rasanya seperti mimpi. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba mencerna segala kejadian semalam. Sosok pria berjas rapi, mobil mewah, dan tawaran pekerjaan yang begitu tiba-tiba. Jantungnya masih berdebar-debar. Takut semua ini akan lenyap begitu ia membuka mata sepenuhnya. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian bersih sederhana yang disediakan Ibu Ani, supervisor mes, Amar dibawa Pak Rudi ke gedung perkantoran megah berlantai 30. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Lobi yang luas dengan lantai marmer mengilap, penerangan yang gemerlap, dan orang-orang lalu lalang dengan pakaian formal dan ekspresi sibuk. Aroma kopi dan parfum mahal memenuhi udara. Amar merasa sangat kecil dan tidak pantas. Ia berusaha mengecilkan diri, berjalan membuntuti Pak Rudi dengan langkah gugup. Mereka naik lift kaca yang memamerkan pemandangan kota. Amar hampir terengah melihat pemandangan dari ketinggian. Lift berhenti di lantai 20, lantai direksi dan divisi strategis. Di sanalah ruang kerja Pak Syam berada. Pak Rudi mengantarnya ke depan pintu kayu mahoni yang besar dan kokoh, lalu mengetuknya pelan. "Silakan masuk, Pak," sahut suara Pak Syam dari dalam. Begitu pintu terbuka, Amar melihat Pak Syam sedang duduk di belakang meja kerjanya yang luas, terbuat dari kayu gelap yang elegan. Ruangan itu sangat luas, dengan rak buku penuh koleksi, sofa kulit, dan sebuah lukisan abstrak besar di dinding. Pak Syam hari ini terlihat berbeda. Ia masih memancarkan kewibawaan yang sama, tetapi matanya lebih lembut, lebih hangat daripada semalam. "Selamat pagi, Amar. Sudah sarapan?" Sapa Pak Syam dengan ramah, menyuruhnya duduk di salah satu kursi di depan mejanya. "Ah, sudah, Pak. Terima kasih," jawab Amar terbata-bata, masih tidak percaya ia sedang duduk berhadapan dengan seorang CEO di ruangan semewah ini. "Bagus." Pak Syam mengangguk, lalu mengambil 2 gelas dari nampan di mejanya. "Ini teh hangat. Minumlah dulu. Kamu masih terlihat tegang." Amar menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Kehangatan dari porselen halus itu sedikit menenangkannya. "Semalam, aku sudah ceritakan sedikit tentang tawaranku," mulai Pak Syam, menatap Amar dengan serius. "Posisinya adalah office boy. Tugasnya mungkin terdengar sederhana,
menjaga kebersihan kantor, mengantarkan dokumen antar divisi, menyiapkan konsumsi untuk meeting, dan tugas serupa lainnya. Gajinya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana di Jakarta. Kamu juga akan tinggal di mes karyawan yang sudah kamu lihat, dan dapat makan 3 kali sehari. Yang paling penting, tekannya, ini adalah pekerjaan yang jujur. Apa kamu masih berminat? Amar menelan ludah. Pikirannya berputar cepat. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Tapi sebuah keraguan besar muncul di hatinya. Pak Syam, mulutnya dengan suara pelan dan penuh hormat. Saya sangat bersyukur. Tidak ada kata-kata yang bisa ungkapkan betapa berterima kasihnya saya. Tapi, ia ragu, menatap tangannya sendiri. Saya harus jujur. Saya tidak punya pengalaman. Pendidikan saya hanya SMA. Dan penampilan saya. Apakah Bapak yakin? Saya tidak ingin mengecewakan Bapak atau membuat malu perusahaan Bapak. Mendengar kejujuran dan kerendahan hati Amar, Pak Syam justru tersenyum lebih lebar. Itulah yang ia cari. Kejujuran. Amar, dengarkan baik-baik, kata Pak Syam, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Di perusahaan ini, dan dalam hidupku secara pribadi, aku lebih menghargai karakter dan integritas daripada selembar ijazah atau pengalaman kerja. Pengalaman bisa dipelajari, keterampilan bisa diajari, tapi kejujuran, kerendahan hati, dan kemauan keras untuk bekerja, itu adalah hal yang datang dari dalam, dan itu tidak bisa diajarkan. Semalam, aku melihat itu di matamu. Aku melihat seorang pemuda yang terjepit keadaan, tetapi masih memilih untuk tidak mencuri atau meminta-minta. Masih membawa buku-buku. Itu yang membuatku yakin. Air mata kembali menggenang di mata Amar. Perkataan Pak Syam menusuk langsung ke jiwanya. Ini adalah pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal. Ada seseorang yang mempercayainya, yang melihatnya sebagai manusia, bukan sampah masyarakat. Jadi, lanjut Pak Syam, jangan khawatir tentang hal-hal itu. Yang aku minta hanyalah satu, berikan yang terbaik. Lakukan pekerjaanmu dengan tanggung jawab dan ketulusan. Perlakukan perusahaan ini seperti rumahmu sendiri. Jika kamu melakukan itu, aku yakin kamu tidak akan mengecewakan siapapun. Dengan segenap keyakinan yang bisa ia kumpulkan, Amar mengangkat kepalanya. Matanya yang basah kini berbinar dengan tekad baru. Saya terima tawaran Bapak, Pak Syam, dengan senang hati. Dan saya janji, saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya akan buktikan bahwa kepercayaan Bapak tidak salah tempat. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Suaranya masih bergetar, namun kini diwarnai dengan tekad baja. Pak Syam mengangguk puas. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. Selamat bergabung di Synergy Holdings, Amar. Amar berdiri, sedikit gemetar, dan menjabat tangan Pak Syam. Jabatan tangan itu terasa hangat, kuat, dan penuh makna. Ini bukan hanya sekadar jabatan tangan antara bos dan karyawan baru, tetapi perjanjian, sebuah ikrar antara dua manusia dari dunia yang berbeda, yang dipertemukan oleh takdir di sebuah halte bus yang basah. Sekarang, kata Pak Syam, memecah keheningan yang haru, aku akan meminta asistenku untuk mengantarmu ke bagian General Affairs. Ibu Ani yang akan melatih dan membimbingmu. Semoga hari pertamamu berjalan lancar. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga dan tekad yang membara, Amar mengikuti asisten Pak Syam keluar dari ruangan. Ia melangkah ke koridor yang terang dengan perasaan yang sama sekali baru. Ini bukan lagi tentang sekadar bertahan hidup. Ini adalah tentang membuktikan diri, tentang memulai hidup baru, dan tentang membalas kebaikan seorang CEO yang tidak hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga memberinya kembali harga diri dan harapannya akan masa depan. Setelah meninggalkan ruangan Pak Syam yang megah, Amar ditemani oleh Asri, asisten pribadi CEO yang ramah namun profesional. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang berlapis karpet tebal, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan modern dan piagam penghargaan perusahaan. Suara langkah mereka nyaris tak terdengar, tenggelam dalam kesibukan sunyi lantai direksi yang hanya dihuni oleh para eksekutif tinggi perusahaan. Amar berusaha mengecilkan diri, merasa bagai ikan yang tersesat di samudera kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kita akan menuju ke lantai 5, bagian General Affairs, ujar Asri sambil menekan tombol lift.
Ibu Ani, supervisor di sana, yang akan melatih dan membimbingmu. Amar hanya bisa mengangguk, gugup. Lift yang mereka tumpangi kali ini berbeda, lebih ramai, lebih sempit, dan dipenuhi karyawan dari berbagai level. Beberapa di antaranya melirik penasaran kepada Amar yang terlihat begitu kaku dan out of place dengan pakaian sederhananya. Seorang wanita dengan setelan blazer merah bahkan sedikit mengerutkan hidung, membuat Amar merasa semakin tidak nyaman. Begitu lift terbuka di lantai 5, suasana langsung berubah. Area ini terlihat lebih hidup dan ramai. Meja-meja kerja berjejer rapi, telepon berdering, dan obrolan karyawan memenuhi ruangan. Asri mengantarnya melewati ruang terbuka itu menuju sebuah kantor kecil di sudut. Ibu Ani, ini Amar, OB baru yang diperbantukan untuk lantai 5-8, kata Asri memperkenalkan. Dari balik meja kerjanya yang tertata rapi, seorang wanita paruh-baya dengan wajah teduh dan rambut disanggul rapi tersenyum hangat. Oh, jadi kamu Amar yang Pak Syam ceritakan. Silakan duduk, Nak. Setelah Asri pamit, Ibu Ani memandangi Amar dengan tatapan ibu yang penuh perhatian. Jangan nervous, Amar. Di sini kita semua keluarga. Tugasmu memang tidak glamor, tapi sangat penting untuk kelancaran operasional kantor. Ibu Ani kemudian menjelaskan dengan detail tugas-tugas Amar, membersihkan area kerja, menyiapkan meeting room, mengantarkan dokumen, hingga membantu di dapur kecil untuk persiapan konsumsi rapat. Penjelasannya sangat sistematis dan sabar. Setiap pagi sebelum jam 8, kamu harus sudah menyelesaikan pembersihan area lantai 5. Kemudian, Amar menyimak dengan saksama, mencoba mencatat semuanya dalam ingatan. Tiba-tiba, pintu kantor Ibu Ani terbuka dengan kasar. Seorang pria berbadan kekar dengan seragam satpam masuk tanpa mengetuk. Ibu Ani, ada berkas. Ujarnya terhenti ketika melihat Amar. Matanya menyorotkan sinap tidak suka. Oh, ini anak baru yang katanya ditemukan Pak Syam di halte bus. Amar merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Iya, Pak Budi. Ini Amar, sahut Ibu Ani dengan nada sedikit memperingatkan. Pak Budi mendekat, mengamati Amar dari ujung kepala sampai kaki. Sudah tahu tugasnya? Jangan sampai karena rekomendasi dari atas, jadi malas-malasan. Pak Budi, tegur Ibu Ani. Baik, baik, ujar Pak Budi sambil mengangkat tangan. Tapi sebelum pergi, ia membalik dan berbisik ke telinga Amar. Awas ya, saya akan mengawasimu. Jangan coba-coba ambil barang yang bukan hakmu. Amar membeku, pipinya memerah karena malu dan marah yang dipendam. Ibu Ani menghela napas setelah Pak Budi pergi. Maafkan Pak Budi, Amar. Dia memang agak kasar, tapi sebenarnya baik. Dulu ada OB yang ketahuan mencuri laptop, jadi dia agak trauma. Tidak apa-apa, Bu, jawab Amar lembut. Saya mengerti. Ibu Ani kemudian mengajaknya keluar untuk memperkenalkan peralatan kebersihan. Saat itulah Amar bertemu dengan dua OB lainnya yang sedang beristirahat di pantry. Rina, Joko, ini Amar, teman baru kalian. Rina, gadis muda dengan ponytail tinggi, langsung tersenyum ramah. Hai, selamat bergabung. Sementara Joko, pria seusia Amar dengan tatapan sinis, hanya mengangguk singkat. Baru datang langsung dapat jatah lantai 58 yang enak. Biasanya OB baru dapat lantai basement dulu. Joko, tegur Rina. Biasa saja kok, Mas, balas Amar berusaha ramah. Saya siap ditempatkan dimanapun. Ibu Ani kemudian memberikan Amar seragam OB berwarna biru tua dengan logo perusahaan di dada kiri. Ini seragammu. Ganti dan kita mulai tur. Di ruang ganti karyawan, Amar berdiri lama memandangi seragam di tangannya. Ini bukan sekadar kain biru biasa. Ini adalah simbol awal kehidupan barunya. Saat ia mengenakannya, rasanya seperti memakai baju kebanggaan. Ia berjanji pada diri sendiri akan membuktikan bahwa ia layak mengenakan seragam ini. Tur orientasi dimulai. Ibu Ani menunjukkan setiap sudut lantai 5-8, mulai dari ruang rapat VIP, pantry eksekutif, hingga tempat penyimpanan peralatan kebersihan. Amar memperhatikan setiap detail dengan serius, bahkan mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Sekarang,
Kita coba praktek membersihkan ruang rapat A, ujar Ibu Ani. Perhatikan baik-baik. Amar menyimak setiap demonstrasi Ibu Ani, cara menata kursi rapat, membersihkan whiteboard tanpa meninggalkan bekas, hingga mengelap kaca jendela hingga kinclong. Ketika gilirannya mencoba, ia melakukan dengan hati-hati, mengingat setiap instruksi. Bagus sekali untuk pemula, puji Ibu Ani. Kamu cepat sekali belajarnya. Senyum pertama merekah di wajah Amar hari itu. Pujian sederhana itu terasa begitu berarti. Saat mereka sedang memeriksa persediaan alat tulis, tiba-tiba seorang sekretaris datang dengan wajah panik. Bu Ani, ruang rapat B harus segera dipersiapkan untuk meeting dadakan. Bisakah dibantu? Sebelum Ibu Ani menjawab, Amar sudah maju. Saya bisa menanganinya, Bu. Tadi Ibu sudah menunjukkan caranya. Dalam waktu 20 menit, Amar berhasil menyiapkan ruang rapat B dengan sempurna. 15 kursi rapat tertata rapi, air mineral dan gelas tersusun apik di setiap tempat, whiteboard bersih, dan LCD proyektor siap digunakan. Bahkan ia sempat menata bunga kecil di tengah meja. Staf sekretaris itu terkesan. Wah, hebat sekali. Baru pertama kali lihat OB secepat dan serapi ini. Ibu Ani memandang Amar dengan bangga. Kau memang anak spesial, Nak. Saat jam istirahat siang, Amar makan sendirian di pantry karyawan. Rina menghampiri dan duduk di sebelahnya. Jangan hiraukan Joko. Dia memang begitu pada semua orang baru, ujarnya sambil membuka bekal makanannya. Tidak apa-apa. Saya memang harus membuktikan diri, jawab Amar. Katanya kamu tidur di halte bus sebelum ditemukan Pak Syam, tanya Rina penasaran. Amar menunduk, malu. Iya, sudah 3 bulan saya menggelandang. Rina memandangnya dengan simpati. Tapi sekarang kamu sudah di sini. Mulai baru. Jika ada yang perlu dibantu, bilang saja pada saya. Kedamaian pertama menyentuh hati Amar sejak pagi. Mungkin di tempat ini, ia bisa menemukan bukan hanya pekerjaan, tetapi juga teman. Sore hari, ketika hendak pulang, Ibu Ani memanggilnya. Amar, kerja bagus hari ini. Besok kita lanjutkan dengan lantai 6. Jam 6 pagi sudah harus ada di sini. Ya. Siap, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Di perjalanan pulang ke mes karyawan, Amar merenungkan hari pertamanya. Betapa dunia ini penuh dengan warna-warni manusia. Ada yang seperti Ibu Ani dan Rina yang baik hati, ada yang seperti Pak Budi yang curiga, dan Joko yang iri. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia akan buktikan bahwa seorang anak gelandangan pun bisa bermartabat ketika diberikan kepercayaan. Sementara itu, di lantai 20, Pak Syam menerima laporan dari Ibu Ani tentang kinerja Amar di hari pertama. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Ia tahu, firasatnya tidak salah. Minggu-minggu berikutnya menjadi periode penyesuaian bagi Amar. Ia dengan cepat memahami ritme kerja dan budaya perusahaan. Namun, yang membedakannya dari OB lainnya adalah pendekatannya yang tidak biasa terhadap pekerjaan. Bagi Amar, setiap tugas adalah sebuah kanvas di mana ia bisa melukiskan dedikasinya. Setiap pagi, saat langit masih kelam dan kota belum sepenuhnya terbangun, Amar sudah tiba di gedung Shnergi Holdings. Jam 5.30 pagi, saat para eksekutif masih terlelap dan satpam jaga malam sedang mengantuk, ia sudah mulai bekerja. Bukan sekadar memenuhi kewajiban, tapi dengan sebuah misi, membuat setiap sudut kantor bersinar sempurna sebelum karyawan pertama datang. Suatu pagi, Joko yang datang lebih awal terkejut melihat Amar sedang membersihkan bagian dalam lemari arsip di lantai 6. Bukannya bagian dalam lemari tidak perlu dibersihkan setiap hari? Tanya Joko dengan heran. Amar tersenyum sambil terus bekerja. Tapi debu tetap masuk, Mas. Lagi pula, kalau rutin dibersihkan, tidak akan menumpuk dan lebih mudah. Pendekatan Amar memang berbeda. Saat membersihkan kaca, ia tidak hanya menyekanya dengan cairan pembersih. Ia memastikan tidak ada satupun bekas sidik jari yang tertinggal, memeriksa dari berbagai sudut pandang, bahkan menggunakan alat khusus untuk mencapai sudut-sudut yang sulit. Saat mengepel lantai, ia tidak hanya menarik mop basah. Ia mempelajari pola aliran air, memastikan tidak ada genangan yang bisa membahayakan orang yang lewat,
dan mengeringkan bagian-bagian tertentu dengan lap kering. Sombong sekali si Amar baru, keluh Joko pada Rina suatu saat. Dia pikir dengan bekerja berlebihan begitu akan membuat kita terlihat malas. Rina menggeleng. Bukan begitu, Jo. Dia hanya berbeda. Perbedaan itu semakin terlihat dalam cara Amar menangani tugas-tugas kecil. Saat diminta menyiapkan ruang rapat, ia tidak hanya menata kursi dan meletakkan air mineral. Ia memperhatikan detail seperti meletakkan pulpen dengan logo menghadap ke atas, menyusun gelas dengan pola yang simetris, memastikan suhu AC tepat, tidak terlalu dingin atau panas. Bahkan kadang menempatkan tisu dengan lipatan yang rapi. Suatu siang, Ibu Ani memperhatikannya sedang membersihkan keyboard komputer di meja resepsionis. Biasanya kita hanya menyedot debunya dengan vakum, Amar, ujarnya. Tapi lihat, Bu, Amar menunjukkan sela-sela keyboard yang penuh kotoran. Saya belajar di internet, debu-debu ini bisa membuat keyboard cepat rusak. Lebih baik dibersihkan dengan kuas kecil dan vakum. Kreativitas Amar pun mulai muncul. Ia memperhatikan bahwa tanaman-tanaman hias di kantor mulai layu. Diam-diam, ia mempelajari perawatan tanaman, dan mulai merawatnya dengan telaten. Dalam 2 minggu, tanaman-tanaman yang hampir mati itu kembali hijau dan segar. Siapa yang merawat tanaman ini? Tanya seorang manajer suatu hari. Sudah lama tidak melihat mereka seindah ini. Amar, OB baru, jawab resepsionis. Namun, tidak semua orang mengapresiasi kerajinannya. Suatu pagi, Pak Budi menegurnya keras. Amar, kenapa kamu menghabiskan waktu membersihkan bagian bawah meja? Yang penting permukaannya bersih sudah cukup. Maaf, Pak Budi, tapi saya pikir. Jangan banyak pikiran. Kerjakan saja sesuai prosedur. Tapi Amar tidak menyerah. Ia terus melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi, meski harus bekerja lebih lama. Bahkan, ia mulai membuat jadwal pembersihan khusus untuk area-area yang biasanya terabaikan, seperti ventilasi AC, bagian atas lemari, hingga bawah furnitur. Saat jam istirahat, sementara OB lain biasanya bersantai, Amar sering terlihat membersihkan area pantry yang berantakan setelah digunakan. Ia menyusun ulang lemari penyimpanan, menata peralatan makan berdasarkan jenis dan ukuran, bahkan membuat sistem rotasi untuk makanan dan minuman agar yang lama digunakan terlebih dahulu. Kamu tidak perlu melakukan semua ini, Amar, kata Rina suatu hari. Kita dibayar untuk bekerja, bukan untuk menjadi perfeksionis. Tapi Amar hanya tersenyum. Bagi saya, ini bukan tentang dibayar atau tidak, Rin. Ini tentang harga diri. Pernyataan itu membuat Rina terdiam. Ia mulai memahami bahwa bagi Amar, pekerjaan ini adalah lebih dari sekadar sumber penghasilan. Ini adalah bentuk penebusan diri dan rasa syukur. Keahlian Amar yang lain adalah dalam hal organisasi. Ia memperhatikan bahwa gudang peralatan kebersihan selalu berantakan. Diam-diam di akhir pekan, ia datang ke kantor dan mengatur ulang seluruh gudang, membuat sistem penataan berdasarkan jenis alat, masa kadaluarsa produk pembersih, dan frekuensi penggunaan. Senin berikutnya, Ibu Ani nyaris tidak percaya dengan transformasi gudang itu. Ini luar biasa. Siapa yang... Amar, Bu, jawab Joko dengan nada sedikit kesal. Dia datang di hari libur untuk ini. Ibu Ani kemudian memanggil Amar. Nak, saya sangat menghargai dedikasimu. Tapi jangan sampai kamu bekerja melebihi jam yang seharusnya. Kamu juga perlu istirahat. Terima kasih, Bu. Tapi saya senang bisa melakukan ini. Yang paling menarik perhatian banyak orang adalah cara Amar berinteraksi dengan lingkungan kerjanya. Saat mengantarkan dokumen, ia tidak hanya meletakkannya di meja tujuan. Ia menatanya rapi, memastikan sudut-sudutnya sejajar, dan kadang meninggalkan notes kecil jika dokumen itu terlihat penting. Suatu kali, seorang direktur muda hampir terpeleset karena lantai yang licin setelah dibersihkan. Sejak saat itu, Amar selalu membuat papan peringatan kecil dengan tulisan, "Hati-hati lantai basah," yang estetik, tidak seperti papan peringatan biasa yang terkesan asal. Bahkan dalam hal sederhana seperti mengisi ulang dispenser air, Amar melakukannya dengan perhitungan. Ia mempelajari pola konsumsi air setiap lantai,
sehingga tahu waktu yang tepat untuk mengisi ulang tanpa membuat dispenser kosong. Pada akhir bulan pertama, dampak dari kerajinan tangan Amar mulai terasa. Kantor terasa lebih bersih, lebih teratur, dan lebih nyaman. Banyak karyawan yang mulai memperhatikan dan menghargai perubahan kecil yang ia buat. Seorang kepala divisi bahkan secara khusus memuji Ibu Ani. "OB baru kalian luar biasa. Kantor belum pernah seekonomis ini sejak saya bekerja di sini." Namun, pujian-pujian ini justru membuat beberapa rekan OB-nya semakin iri. Joko semakin sering menyindir, dan bahkan beberapa OB dari lantai lain mulai memperhatikan Amar dengan perasaan campur aduk antara kagum dan cemburu. Di balik semua itu, Amar tetap rendah hati. Baginya, setiap debu yang terangkat, setiap kaca yang bersinar, setiap tanaman yang hijau adalah sebuah pencapaian kecil. Ini adalah caranya membuktikan bahwa ia layak mendapat kepercayaan Pak Syam. Dan tanpa disadarinya, dedikasi diam-diamnya ini sedang dipantau oleh banyak mata, tidak hanya oleh mereka yang iri, tapi juga oleh mereka yang mengapresiasi, termasuk sepasang mata dari lantai 20 yang sesekali turun untuk melihat perkembangan karyawan mudanya. Pukul 6.15 pagi, sunyi senyap masih menyelimuti lantai 6 Shnergi Holdings. Hanya suara mesin pembersih vakum dan sapuan lembut kain pel yang memecah kesunyian. Amar baru saja menyelesaikan pembersihan rutin di area kubikel staf pemasaran. Matanya tertarik pada whiteboard di ruang rapat kecil yang masih penuh dengan coretan-coretan dari pertemuan semalam. Analisis pasar Q2 menurun 15%, tulis seseorang dengan spidol merah. Strategi digital tidak mencapai target Gen Z, coretan lain berwarna biru. Di sudut papan, ada diagram Venn yang tidak selesai dan beberapa angka yang dicoret-coret. Bukan coretan-coretan itu sendiri yang menarik perhatian Amar, tetapi cerita di baliknya. Sejak kecil, ia selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Di kampung halamannya, ia dikenal sebagai anak yang tak pernah berhenti bertanya, selalu ingin memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Dan sekarang, di tengah rutinitasnya sebagai OB, rasa haus akan pengetahuan itu kembali membara. Dengan hati-hati, ia membersihkan whiteboard, tetapi tidak sebelum ia mencoba memahami makna di balik setiap coretan. "Apa artinya market share?" gumamnya pelan. "Mengapa Gen Z penting untuk pemasaran?" Saat membersihkan meja-meja karyawan, ia mulai memperhatikan dokumen-dokumen yang sering tergeletak. Laporan penjualan, analisis kompetitor, presentasi strategi. Meski tidak semuanya ia pahami, setiap kata dan grafik menjadi puzzle yang ingin ia pecahkan. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan area dekat tempat sampah daur ulang, ia menemukan setumpuk dokumen lama yang akan dihancurkan. Tanpa sengaja, matanya menangkap judul, Laporan Kuartalan Divisi Pemasaran 2023. Tanpa berpikir panjang, ia menyelamatkan dokumen itu dari penghancuran. "Boleh saya bawa ini, Bu?" tanyanya pada Ibu Ani. "Saya ingin belajar." Ibu Ani terkejut, lalu tersenyum hangat. "Tentu saja, Nak. Tapi ingat, itu dokumen internal. Jangan sampai tersebar keluar." "Tidak akan, Bu. Ini hanya untuk saya pribadi." Malam itu, di kamar mesnya yang sederhana, Amar membuka dokumen tebal itu. Halaman demi halaman ia lahap, meski banyak istilah yang tidak dipahami. ROI, conversion rate, brand awareness. Ia mencatat setiap istilah asing di buku catatannya yang sudah usang. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada Rina saat jam istirahat. "Rin, maaf ganggu. Bisa tanya sesuatu?" "Tentu, Amar. Ada apa?" "Apa artinya break-even point?" "Saya baca di dokumen lama, tapi tidak mengerti." Rina terperangah. "Kamu membaca laporan pemasaran untuk belajar?" Amar mengangguk, sedikit malu. "Saya hanya penasaran. Kalau tidak boleh." "Bukan tidak boleh," Rina tersenyum. "Aku hanya terkejut. Biasanya OB lain lebih tertarik baca gosip artis atau main game di HP." Ia kemudian menjelaskan dengan sabar tentang konsep break-even point. Pelajaran tidak resmi itu menjadi rutinitas baru. Setiap kali ada kesempatan, Amar akan menanyakan istilah-istilah bisnis yang tidak dipahami. Bahkan saat mengantarkan dokumen ke berbagai divisi,
Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana para profesional bekerja. Suatu pagi, saat membersihkan ruang direksi, ia melihat presentasi yang tertinggal di meja Pak Syam. Judulnya, Transformasi Digital, Tantangan dan Peluang. Tanpa bermaksud mengintip, ia tak bisa menahan diri untuk tidak membaca ringkasan di halaman pertama. Karyawan yang baik tidak hanya melakukan pekerjaannya, tapi memahami mengapa pekerjaannya penting. Tulis seseorang dengan tulisan tangan di marin dokumen. Kalimat itu terpatri dalam benak Amar. Namun, tidak semua orang memahami ketertarikannya pada dunia bisnis. Suatu kali, Joko memergokinya sedang membaca dokumen lama di pantry. Lagi cari apa? Rahasia perusahaan? Ejek Joko dengan sinis. Tidak, Mas. Saya hanya belajar. Belajar? Untuk apa? Mau jadi direktur? Joko tertawa keras. Lupakan saja, kita ini cuma OB. Tugas kita bersih-bersih, bukan mikir strategi. Amar tidak membalas. Ia tahu pengejaran pengetahuannya mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Tapi baginya, ini adalah cara untuk menghargai kesempatan yang diberikan Pak Syam. Yang tidak disadari Amar adalah, rasa ingin tahunya mulai memberikan hasil yang tidak terduga. Saat membersihkan area resepsionis, ia memperhatikan bahwa tamu sering mengeluh tentang sulitnya menemukan ruangan tertentu. Diam-diam, ia membuat proposal sederhana untuk sistem penanda arah yang lebih baik. Saat mengatur ulang gudang peralatan kantor, ia menemukan inefisiensi dalam pengelolaan inventaris. Ia membuat sistem kode warna yang memudahkan pencarian dan monitoring stok. Bahkan dalam tugasnya yang paling sederhana, seperti mengantarkan dokumen, ia mulai mengenali pola. Dokumen mana yang perlu diprioritaskan, siapa yang biasanya membutuhkan apa, dan bagaimana mengoptimalkan rute pengantaran untuk menghemat waktu. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan rak buku di perpustakaan kecil perusahaan, ia menemukan koleksi buku-buku bisnis dan manajemen. Sejak saat itu, perpustakaan menjadi tempat favoritnya. Setiap kali ada waktu luang, ia akan menyelinap ke sana, membaca bab demi bab, mencatat konsep-konsep baru. Kamu serius sekali, Amar, kata Rina suatu kali menemukannya di perpustakaan. Aku bekerja di sini 3 tahun. Belum pernah sekalipun masuk ke sini untuk baca buku bisnis. Apa gunanya bekerja di tempat seperti ini kalau tidak belajar sesuatu? Jawab Amar polos. Pernyataan itu membuat Rina berpikir. Ia mulai melihat pekerjaannya dengan perspektif baru. Puncaknya terjadi ketika suatu pagi, Amar tidak sengaja mendengar percakapan 2 staf pemasaran yang sedang membingungkan data laporan. Data Q3 tidak match dengan laporan penjualan, keluh salah satunya. Harusnya kan tinggal lihat grafik di appendix. Amar yang kebetulan sedang membersihkan area sekitar tiba-tiba teringat dokumen yang ia baca semalam. Maaf, Pak. Ia memberanikan diri menyela. Saya tidak sengaja dengar. Kalau tidak salah, di laporan bulan lalu ada koreksi untuk data Q3. Itu ada di halaman 45, footnote. Kedua staf itu terkejut. Mereka membuka laporan dan menemukan bahwa Amar benar. Bagaimana kamu tahu? Tanya salah satunya heran. Saya suka baca dokumen lama saat waktu senggang. Jawab Amar malu-malu. Kabar tentang OB yang memiliki pengetahuan mendalam tentang laporan perusahaan mulai menyebar. Beberapa orang terkesan, beberapa lain curiga. Pak Budi bahkan memperingatkannya. Amar, hati-hati. Jangan sampai kamu dituduh mencuri informasi rahasia. Tapi Pak, saya hanya belajar. Ingat posisimu. Kau ini OB, bukan analis. Peringatan itu membuat Amar sedikit khawatir, tetapi tidak menghentikan rasa hausnya akan pengetahuan. Ia hanya menjadi lebih hati-hati, belajar diam-diam, dan memastikan tidak melanggar aturan. Yang tidak ia sadari, setiap kali ia membersihkan ruang rapat setelah pertemuan penting, setiap kali ia mengatur dokumen, setiap kali ia secara tidak sengaja mendengar diskusi bisnis, semua itu sedang membentuknya menjadi seseorang yang memahami perusahaan dari akar sampai pucuk. Dan di lantai 20, Pak Syam mulai menerima laporan-laporan kecil tentang OB yang tidak biasa ini. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya ketika ia membaca email dari Ibu Ani yang menceritakan bagaimana Amar telah membantu memperbaiki sistem inventaris gudang. Mungkin memang sudah waktunya, gumam Pak Syam pada dirinya sendiri,
sambil memandang kota dari jendela kantornya. Mungkin memang sudah waktunya untuk memberikan kesempatan pada bakat yang selama ini tersembunyi di balik seragam biru seorang office boy. Malam itu, Amar duduk di tepi tempat tidurnya di mes karyawan, memegang erat sebuah buku catatan tua yang kulitnya sudah usang dan ujung-ujungnya mulai terkelupas. Buku ini adalah satu-satunya harta benda yang berhasil ia selamatkan dari kehidupan lamanya, dan menjadi saksi bisu dari masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di perusahaan ini. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Terpampang jelas tulisan, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional 2022, disertai logo Kementerian Pendidikan. Di bawahnya tertulis nama lengkapnya, Amar Fauzan Pratama, dengan nama sekolah, SMA Negeri 1 Cilacap. Rina yang kebetulan lewat untuk mengantarkan makanan sisa dari acara kantor terkejut melihat buku itu. "Amar, ini kamu?" tanyanya tak percaya. Amar mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Dulu, saya bukan seperti ini, Rin. Saya punya mimpi." Dengan suara bergetar, Amar mulai bercerita. Ia tumbuh di keluarga sederhana di Cilacap. Ayahnya seorang guru honorer, ibunya penjahit. Meski hidup pas-pasan, kedua orang tuanya selalu menekankan pentingnya pendidikan. Ayah selalu bilang, "Amar, ilmu adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri orang." Setiap malam, beliau menemani saya belajar sampai larut, meski besoknya harus mengajar sejak pagi. Kecerdasan Amar mulai terlihat sejak SD. Ia selalu ranking pertama, juara berbagai lomba, dan menjadi kebanggaan orang tua dan sekolah. Saat SMA, minatnya pada penelitian dan analisis berkembang. Di bawah bimbingan seorang guru yang melihat bakatnya, ia mulai menekuni karya tulis ilmiah. "Proyek terakhir saya tentang pemanfaatan limbah pertanian sebagai energi alternatif," ujar Amar, membuka halaman berisi diagram dan rumus kimia kompleks. "Saya menghabiskan 6 bulan meneliti, bolak-balik, ke laboratorium universitas, sampai akhirnya menang di tingkat nasional." Rina duduk terdiam, takjub. "Lalu, kenapa kamu sampai tidur di halte bus?" Air mata akhirnya menetes dari mata Amar. 3 hari setelah pengumuman kemenangan saya, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli kado keberhasilan saya. Dunia Amar hancur berantakan. Tidak hanya kehilangan orang yang paling dikasihi, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tuanya meninggalkan hutang yang cukup besar. Rumah mereka disita, dan ia harus putus sekolah di tengah semester terakhir. Saya tidak punya pilihan. Lulus SMA tanpa ijazah asli karena masih tertahan di sekolah, tidak punya keluarga yang bisa menolong. Saya memutuskan merantau ke Jakarta, mencoba peruntungan. Perjalanan ke Jakarta adalah mimpi buruk. Uang terbatas, ia harus naik bus ekonomi selama 2 hari penuh. Sesampainya di ibu kota, kenyataan lebih pahit lagi menunggu. Pekerjaan yang saya dapat selalu berakhir buruk. Pernah jadi kuli bangunan, tapi tidak dibayar. Jadi pelayan restoran, dipecat karena dianggap tidak cukup cepat. Terakhir, uang habis dan saya diusir dari kos-kosan. 3 hari saya hidup di jalanan sebelum Pak Syam menemukan saya. Rina memeluknya erat. "Maaf, Amar. Saya tidak tahu." "Tidak ada yang tahu," bisik Amar. "Saya malu. Dan saya tidak ingin orang mengasihani saya." Bakat tersembunyi inilah yang menjelaskan mengapa Amar begitu cepat memahami konsep-konsep bisnis yang rumit. Kemampuannya menganalisis data, memahami pola, dan berpikir kritis adalah buah dari tahun-tahun menghabiskan waktu di laboratorium dan perpustakaan. Lihat, tunjuk Amar pada sebuah halaman berisi analisis statistik yang rumit. "Dulu saya menghabiskan waktu berminggu-minggu memahami regresi linear untuk penelitian ini. Sekarang, ketika saya membaca laporan penjualan perusahaan, prinsip dasarnya sama." Keesokan harinya, sesuatu berubah dalam cara Amar bekerja. Pengetahuannya yang mendalam mulai terlihat dalam tugas-tugasnya. Saat menata ulang gudang, ia tidak hanya menggunakan sistem warna sederhana, tetapi menerapkan prinsip manajemen inventaris FIFO, first in first out, yang ia pelajari dari buku operasional. Saat mengamati pola penggunaan ruang rapat, ia membuat spreadsheet sederhana untuk mengoptimalkan jadwal pemakaian,
mengurangi konflik antar divisi. Bahkan dalam hal sederhana seperti pengaturan tata letak furnitur di pantry, ia menerapkan prinsip ergonomi untuk efisiensi gerak. Suatu sore, Ibu Ani memergokinya sedang membuat diagram alur untuk proses pengantaran dokumen. "Ini sangat detail, Amar," ujarnya takjub. "Seperti dibuat oleh konsultan manajemen." "Maaf, Bu. Saya hanya iseng," jawab Amar malu. "Jangan malu, Nak. Ini bagus sekali." Namun, bakatnya yang mulai mencuat justru membuat Joko semakin tidak nyaman. Dia pikir dia siapa? Mau menunjukkan diri saja, keluhnya pada OB lain. "Kita ini cuma OB, ngapain pakai pusing-pusing bikin diagram?" Tapi Rina kini sudah memahami. Mungkin kita yang salah, Jo. Mungkin selama ini kita membatasi diri hanya karena jabatan kita. Puncaknya terjadi ketika Amar tidak sengaja mendengar tim IT sedang kesulitan dengan optimasi database. Dengan hati-hati, ia meninggalkan catatan anonim berisi saran sederhana tentang normalisasi data di meja kepala IT. Keesokan harinya, seluruh divisi IT gempar. "Siapa yang meninggalkan catatan ini?" tanya Pak Hendra, kepala IT, pada Ibu Ani. "Saya tidak tahu, Pak. Tapi tulisan ini mirip dengan tulisan Amar, OB baru." Pak Hendra segera menemui Amar yang sedang membersihkan ruang server. "Kamu yang tulis ini?" tanyanya, menunjukkan catatan itu. Amar menunduk, takut. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud." "Bermaksud? Ini brilian. Dari mana kamu belajar tentang normalisasi database?" "Dulu, saya sering membantu penelitian di lab komputer kampus," jawab Amar pelan. Kabar tentang bakat tersembunyi Amar akhirnya sampai ke telinga Pak Syam. Malam itu, ia memanggil Ibu Ani ke kantornya. "Ceritakan tentang Amar pada saya," pinta Pak Syam. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini?" Ibu Ani pun menceritakan semua yang ia ketahui, dari ketekunan Amar, rasa ingin tahunya, hingga penemuan tentang latar belakang akademisnya yang cemerlang. Pak Syam mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. "Jadi, saya tidak salah firasat. Anak ini memang permata yang terpendam." "Ya, Pak. Tapi, ada masalah. Beberapa karyawan mulai tidak nyaman dengan kelebihan Amar." "Itu wajar," ujar Pak Syam. "Bakat sebesar ini tidak bisa terus disembunyikan. Sudah waktunya kita memberikan kesempatan yang lebih sesuai." Sementara itu, di mes karyawan, Amar menatap foto orang tuanya yang terselip di buku catatannya. "Maaf, Ibu, Ayah. Anakmu belum bisa membanggakan seperti dulu," bisiknya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, kesempatan yang diberikan Pak Syam bisa menjadi jalan untuk membangkitkan kembali mimpinya yang tertunda. Dan tanpa disadarinya, bakat tersembunyinya yang mulai terkuak sedang membawanya pada sebuah titik balik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketegangan di lantai 5 mulai terasa bagai udara sesak sebelum hujan. Dedaunan di luar jendela tampak diam tak bergerak, seakan ikut menahan napas menunggu letupan yang pasti datang. Kemarahan Joko yang lama dipendam akhirnya menemukan pemicunya pada sebuah Senin pagi. "Apa maksudmu ini, Amar?" hardik Joko, melemparkan selembar formulir permintaan barang ke meja kecil di ruang OB. Suaranya menggelegar di koridor yang masih sepi. "Sejak kapan OB berhak menandatangani form permintaan perbaikan?" Amar yang sedang menyusun perlengkapan kebersihan terkejut. "Maaf, Mas Joko." Kemudian petugas maintenance datang dan meminta tanda tangan sebagai bukti permintaan. "Dan kenapa harus kamu yang tanda tangan? Itu tugas saya sebagai OB senior." Joko mendekat, wajahnya merah padam. Bau kopi pagi tercampur amisnya tercium dari napasnya. "Kamu pikir karena sekali ketemu CEO, kamu sudah bisa menggeser saya?" Rina yang mendengar keributan segera datang melerai. "Joko, sudahlah. Itu kan hanya tanda tangan sederhana." "Bukan masalah tanda tangan," bentak Joko, kini menunjuk arah rak perlengkapan yang tertata rapi. "Lihat. Semua diatur dengan kode warna, sistem FIFO, diagram alur. Kita ini OB, bukan manajer gudang." Beberapa karyawan mulai berkerumun,
memperhatikan pertengkaran itu dengan rasa penasaran. Amar hanya berusaha memperbaiki sistem, Jo, kata Rina berusaha menenangkan. Memperbaiki. Joko tertawa sinis. Dia mau menunjukkan bahwa kita semua bebal dan malas. Lihat. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar kertas. Bahkan dia berani membuat jadwal baru untuk pembersihan ruang rapat tanpa konsultasi dengan saya. Amar menarik napas dalam. Jadwal itu saya buat karena ada konflik pemakaian ruangan setiap hari Selasa antara divisi. Diam, potong Joko. Siapa kau? Office BE atau office manager? Ingat kedudukanmu. Ibu Ani datang dengan wajah muram. Joko, Amar, ke ruangan saya. Sekarang. Di ruangan kecil Ibu Ani, ketegangan masih menggantung tebal. Joko, apa yang terjadi? Tanya Ibu Ani dengan suara tenang namun penuh wibawa. Dia, Bu. Tunjuk Joko ke arah Amar. Dia acting seperti bos. Membuat sistem baru tanpa izin, menandatangani dokumen. Bahkan kemarin saya lihat dia memberi saran pada staf IT. Kita ini OB, Bu. Bukan konsultan. Ibu Ani memandang Amar. Benar apa yang dikatakan Joko? Amar menunduk. Saya hanya ingin membantu, Bu. Sistem yang lama memang tidak efisien. Untuk form permintaan perbaikan, saya tidak tahu itu harus ditandatangani Mas Joko. Lihat, Bu. Dia bahkan tidak tahu prosedur dasar, seru Joko. Tapi apakah sistem barunya bekerja? Tanya Ibu Ani pada Joko. Joko terdiam sejenak. Iya, tapi... Dan apakah saran pada staf IT itu berguna? Katanya iya, tapi... Lalu apa masalah sebenarnya? Joko? Tanya Ibu Ani lembut. Joko menghela napas berat, lalu duduk lesu. Saya merasa tidak dihargai, Bu. Selama 5 tahun saya bekerja di sini, tidak pernah sekalipun saya berani mengubah sistem. Sekarang dia, yang baru datang, merasa bisa mengubah segalanya. Pertengkaran itu rupanya terdengar sampai ke lantai lain. Saat jam istirahat, beberapa OB dari lantai berbeda mendatangi Joko. Benar kata lo, Jo. Anak baru itu memang sok. Gumam seorang OB dari lantai 15. Kemarin dia kritik cara saya menata kursi rapat. Katanya tidak ergonomis. OB lain mengangguk. Saya juga dapat ceramah tentang optimalisasi penggunaan air saat dia lihat saya menyiram tanaman. Rina yang mendengar obrolan itu membela Amar. Tapi kalian harus akui, setelah Amar menerapkan sistem barunya, pekerjaan kita jadi lebih mudah. Pengantaran dokumen lebih cepat, inventaris lebih teratur. Lebih mudah? Sergah Joko. Atau justru lebih rumit? Sekarang kita harus mengingat kode warna, diagram alur, jadwal baru. Dulu sederhana saja. Konflik mencapai puncaknya ketika Joko menemukan Amar sedang menjelaskan sesuatu pada sekelompok staf muda dari divisi pemasaran. Jadi menurut data yang saya analisis dari laporan kuartalan, pola konsumsi paling tinggi justru terjadi pada hari Rabu sore, ujar Amar dengan antusias. Para staf itu mendengarkan dengan serius. Ada yang bahkan mencatat. Buset, teriak Joko tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Sekarang jadi pengajar juga? Kau pikir kau siapa? Para staf muda itu bubar dengan cepat, meninggalkan Amar yang berdiri pucat. Mas Joko, saya hanya berbagi informasi. Kita OB. OB, hardik Joko, menepuk-nepuk badge seragamnya. Tugas kita membersihkan, bukan menganalisis data. Kalau kau mau jadi analis, lamar kerja jadi analis. Amar menatap lantai, rasa malu dan sedih bercampur jadi satu. Saya hanya mencoba membantu. Membantu? Atau menunjukkan bahwa kau lebih pintar dari kita semua? Joko mendekat, suaranya kini rendah namun penuh dendam. Kau tahu, sebelum kau datang, kita semua rukun. Sekarang, semua orang membandingkan kerja kita dengan standar barumu. Kata-kata itu seperti pisau tajam menusuk hati Amar. Ia tidak pernah bermaksud menyinggung siapapun. Malam itu, Amar menemui Ibu Ani dengan wajah lesu. Apakah saya salah, Bu?
Apakah berusaha melakukan yang terbaik itu salah? Ibu Ani menghela napas. Amar, nak, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang salah dengan berusaha maksimal. Tapi dalam dunia kerja, kita harus memahami budaya organisasi dan perasaan rekan sejawat. Ibu tahu kau pintar. Lebih pintar dari mungkin sebagian besar staf di sini. Tapi kecerdasan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi bumerang. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Berpura-pura bodoh? Tidak peduli pada inefisiensi yang saya lihat. Tidak, jawab Ibu Ani tegas. Tapi kau harus belajar timing dan cara yang tepat. Libatkan rekan-rekanmu dalam perubahan yang kau usulkan. Hormati senioritas. Dan yang paling penting, Ibu Ani menatapnya dalam-dalam. Tetaplah rendah hati. Nasihat Ibu Ani terngiang-ngiang di telinga Amar sepanjang malam. Keesokan harinya, ia mendatangi Joko yang sedang menyeduh kopi di pantry. Mas Joko, saya minta maaf, ujar Amar dengan tulus. Saya tidak bermaksud merendahkan atau tidak menghargai pengalaman Mas selama ini. Joko terkejut, tetapi masih enggan menerima permintaan maaf. Saya hanya sangat bersyukur mendapat kesempatan bekerja di sini. Mungkin terlalu bersemangat sampai lupa tempat. Amar mengulurkan sebuah kertas. Ini usulan jadwal baru untuk pembersihan ruang rapat. Saya ingin Mas Joko yang meninjau dan memperbaikinya jika ada yang salah. Joko menerima kertas itu, masih dengan raut wajah masam, tetapi sudah sedikit melunak. Saya juga ingin belajar dari pengalaman Mas. Mungkin Mas bisa mengajarkan saya trik-trik membersihkan yang selama ini Mas gunakan. Untuk pertama kalinya, Joko melihat kerendahan hati dalam diri Amar. Bukan lagi si anak muda yang sok tahu, tetapi seseorang yang benar-benar ingin belajar. Baiklah, jawab Joko akhirnya. Tapi ingat, saya masih senior di sini. Setiap perubahan harus melalui persetujuan saya dulu. Tentu, Mas. Terima kasih. Meski gencatan senjata telah disepakati, Amar tahu bahwa kepercayaan harus dibangun perlahan. Dan jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah memang tempatnya bukan di antara Emberpel dan Kain Lab, tetapi di antara laporan dan presentasi bisnis. Konflik dengan rekan ini menjadi pelajaran berharga bagi Amar, bahwa terkadang, menjadi benar saja tidak cukup. Di dunia kerja, hubungan antar manusia sama pentingnya dengan kompetensi dan kinerja. Senin pagi itu dimulai dengan suasana yang berbeda. Langit kelabu menggantung di atas gedung Sinergi Holdings, seakan mencerminkan suasana hati para eksekutif di lantai 20. Amar merasakan energi yang tidak biasa sejak pertama kali ia memasuki gedung. Para satpam berbisik-bisik dengan wajah serius, para sekretaris berjalan cepat dengan tumpukan dokumen, dan bahkan Ibu Ani terlihat sangat sibuk hingga tidak sempat melakukan briefing pagi seperti biasa. Ada apa pagi ini, Bu? Tanya Amar pada Ibu Ani yang sedang mengatur jadwal meeting di ruang kerjanya. Ibu Ani menghela napas panjang. Meeting besar dengan klien utama, PT Surya Kencana. Mereka mengancam akan memutus kontrak karena tidak puas dengan strategi pemasaran kita selama 6 bulan terakhir. Amar mengangguk pelan, mengingat dokumen-dokumen yang pernah ia baca tentang PT Surya Kencana. Mereka adalah klien terbesar divisi pemasaran, menyumbang hampir 30% dari pendapatan perusahaan. Pak Rendra, manajer pemasaran, sudah stres seminggu ini, tambah Ibu Ani sambil menatap jam. Meetingnya jam 9 pagi di ruang rapat utama lantai 20. Tolong pastikan ruangan itu dalam kondisi sempurna. Siap, Bu, jawab Amar sebelum bergegas menuju lift. Pukul 8.30, Amar sudah berada di ruang rapat utama lantai 20. Ruangan megah dengan kapasitas 30 orang itu, ia bersihkan dengan teliti khusus. Setiap kursi kulit diatur sempurna, setiap gelas kristal berderet rapi, proyektor dan sound system ia tes berulang kali. Bahkan ia memastikan suhu AC tepat di 22 derajat Celcius. Tidak terlalu dingin untuk membuat tamu tidak nyaman, tidak terlalu hangat hingga membuat mengantuk. Saat ia sedang mengecek persediaan air mineral untuk kesekian kalinya, terdengar langkah kaki tergesa dari koridor. Suara itu semakin dekat, diikuti oleh pembicaraan tegang yang membuat Amar secara refleks bersembunyi di balik pintu pantry kecil yang tersambung dengan ruang rapat. Sudah saya bilang dari kemarin, kita butuh ide segar, bukan modifikasi dari strategi lama. Suara Pak Syam terdengar jelas, penuh tekanan.
Tapi Pak, tim sudah bekerja mati-matian. Protes Pak Rendra, suaranya gemetar. Bekerja keras saja tidak cukup. Rendra, hasil yang penting. Market share kita di segmen anak muda turun 25%. Engagement di media sosial tinggal separuhnya. PT Surya Kencana tidak mau lagi mendanai kampanye yang tidak efektif. Amar membeku. Ia tidak sengaja mendengar percakapan rahasia ini. Ingin segera pergi, tapi takut ketahuan. Masalahnya, Pak, suara Pak Rendra kini terdengar putus asa. Tim pemasaran kita tidak mengerti pasar Gen Z, rata-rata usia staf kita di atas 30 tahun. Sedangkan target market sekarang adalah anak muda 18-25 tahun. Lalu solusinya? Kita tidak bisa mengganti seluruh tim dalam semalam. Kita sudah mencoba merekrut konsultan eksternal, tapi biayanya terlalu tinggi. Dan PT Surya Kencana tidak mau menanggung tambahan biaya itu. Amar mendengar suara kursi didorong dengan kasar. Ini gila. Kita punya klien dengan budget miliaran, tapi tidak punya strategi yang tepat. Jika kita kehilangan mereka, puluhan karyawan harus di-PHK. Divisi pemasaran bisa dibubarkan. Jantung Amar berdebar kencang. Ia baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. Bukan sekadar kehilangan klien, tapi nyawa orang dan masa depan perusahaan. Meeting nanti jam 9, kata Pak Syam dengan suara lelah. Saya akan minta waktu 1 minggu lagi. Tapi jika dalam seminggu kita tidak bisa memberikan proposal yang revolusioner, ya sudah, kita harus pasrah. 1 minggu mustahil, Pak. Butuh waktu setidaknya. Mustahil? Atau kamu tidak mampu? Suara Pak Syam memotong dengan tajam. Saya percayakan divisi pemasaran padamu, Rendra. Jangan buat saya menyesal. Amar mendengar langkah kaki menjauh. Ia menunggu beberapa saat sebelum keluar dari persembunyiannya dengan perasaan campur aduk. Di tengah kebingungannya, ia melihat whiteboard di ruang rapat masih penuh dengan coretan-coretan dari brainstorming semalam. Diagram, grafik, dan poin-poin presentasi yang menurutnya kuno dan tidak relevan. Konten viral challenge? Itu sudah basi, gumam Amar tanpa sadar. Influencer makro? Engagementnya sudah turun drastis. Tanpa sengaja, ia mengambil spidol dan mulai mencoret cat di sudut whiteboard yang masih kosong. Ide-ide yang selama ini ia simpan tumpah begitu saja. Konsep mikroinfluencer dengan komunitas spesifik, platform alternatif selain Instagram, pendekatan user-generated content dengan reward menarik. Apa yang kau lakukan? Terkejut, Amar menjatuhkan spidol. Pak Rendra berdiri di pintu dengan wajah merah padam. Maaf, Pak. Saya hanya... Berani-beraninya kau mencoret-coret whiteboard untuk meeting penting. Ini bukan mainan, hardik Pak Rendra. Tapi sebelum Amar bisa meminta maaf, Pak Syam yang kembali ke ruangan memperhatikan coretan-coretannya. Tunggu, ujar Pak Syam, mendekati whiteboard. Ini menarik. Tapi Pak, ini cuma coretan OB, protes Pak Rendra. Amar, panggil Pak Syam tanpa menoleh, masih terpaku pada whiteboard. Jelaskan idemu. Dengan suara gemetar, Amar mulai menjelaskan. Saya sering memperhatikan anak muda di kafe dan mall, Pak. Mereka tidak lagi tertarik dengan iklan konvensional. Mereka ingin terlibat, menjadi bagian dari brand. Penjelasan Amar sederhana namun penuh insight. Pak Rendra yang awalnya marah, perlahan mulai mendengarkan dengan serius. Lanjutkan, desak Pak Syam. Dan menurut data yang saya baca dari laporan kuartalan lalu, engagement tertinggi justru datang dari platform yang selama ini kita abaikan, bukan Instagram atau Facebook, tapi platform baru seperti TikTok dan Snapchat, sambung Pak Syam, mengangguk-angguk. Tepat sekali. Tapi kita tidak punya ahli untuk platform itu, sanggah Pak Rendra. Kita tidak perlu ahli, sahut Amar dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. Kita perlu memahami budaya dan pola konsumsinya. Dan saya pikir saya bisa membantu. Ruang rapat menjadi sunyi. Seorang OB berusia 22 tahun baru saja menawarkan diri untuk menyelamatkan klien utama perusahaan. Pak Syam menatap Amar lama, lalu berpaling ke Pak Rendra. Pendapatmu? Pak Rendra terlihat serba salah. Di satu sisi, ia tersinggung.
Di sisi lain, ia tahu ide Amar segar dan relevan. Meeting dengan PT Surya Kencana dimulai 15 menit lagi, ujar Pak Syam akhirnya. Amar, tunggu di luar. Saya akan memanggilmu jika diperlukan. Sepanjang meeting yang berlangsung 3 jam, Amar menunggu di koridor dengan jantung berdebar-debar. Ia bisa mendengar suara-suara tegang dari balik pintu, terkadang raised voice, terkadang hening yang mencekam. Saat pintu akhirnya terbuka, wajah-wajah lesu para staf pemasaran yang keluar membuat Amar putus harapan. Tapi kemudian Pak Syam memanggilnya. Amar, masuk. Di dalam ruangan, hanya tersisa Pak Syam dan seorang pria parubaya dengan setelan jas sangat mahal, pasti Direktur PT Surya Kencana. Bapak ini adalah Direktur Utama PT Surya Kencana, Bapak Wijaya. Perkenalkan Pak Syam. Dia tertarik dengan coretanmu tadi pagi. Pak Wijaya memandang Amar dari ujung kepala sampai kaki, memperhatikan seragam OB-nya. Jadi, anak muda, kamu yang punya ide tentang micro-influencer dan platform alternatif ini? Ya, Pak, jawab Amar dengan suara hampir berbisik. Jelaskan lebih detail. Dengan segala keberanian yang bisa dikumpulkan, Amar mulai memaparkan idenya. Tidak dengan bahasa bisnis yang rumit, tetapi dengan contoh-contoh nyata yang ia amati dari kehidupan sehari-hari anak muda. Ia berbicara tentang tren, pola konsumsi, dan yang paling penting, bagaimana membuat brand tidak lagi jadi teman sebaya daripada guru yang menggurui. Setelah presentasi singkat itu, Pak Wijaya terdiam lama, lalu berdiri. Syam, saya beri kamu 1 minggu. Kembangkan proposal berdasarkan ide anak muda ini. Ia menoleh ke Amar. Dan saya ingin kamu terlibat dalam proyek ini. Begitu Pak Wijaya pergi, Pak Syam menatap Amar dengan ekspresi tak tergambarkan. Kau sadar apa yang baru saja terjadi? Amar menggeleng, masih syok. Kau baru saja menyelamatkan kemungkinan PHK untuk 50 karyawan. Sekarang, pertanyaannya, apakah kau bisa mewujudkan semua ide yang kau katakan tadi? Dengan napas berat, Amar menjawab, saya bisa mencoba, Pak. Coba tidak cukup. Kau harus bisa. Dan dalam sekejap, hidup Amar berubah. Dari seorang OB yang membersihkan ruangan, kini ia ditugaskan menyelamatkan klien utama perusahaan. Beban itu terasa begitu berat. Namun di saat yang sama, ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia impikan. Pukul 11.35, suasana di lantai 5 berubah drastis. Kabar tentang intervensi Amar dalam meeting penting dengan PT Surya Kencana telah menyebar bagai api dalam sekam. Tatapan-tatapan yang dulunya acuh atau sinis kini berubah menjadi campuran antara rasa ingin tahu, kagum, dan tentu saja, kecemburuan. Amar, Pak Syam mau bertemu di ruang kerjanya. Sekarang, ujar Asri, asisten pribadi CEO, dengan nada yang tidak seperti biasa, ada sedikit rasa hormat di dalamnya. Dengan jantung berdebar kencang, Amar mengikuti Asri menuju lift. Di dalam lift yang sepi, Asri memandangnya dengan penuh rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang rapat tadi? Semua orang membicarakannya. Saya hanya memberikan beberapa saran sederhana, jawab Amar rendah hati. Sederhana? Pak Wijaya dari PT Surya Kencana konon sangat terkesan. Itu tidak pernah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Begitu pintu lift terbuka di lantai 20, Amar disambut oleh pemandangan yang tidak biasa. Beberapa staf direksi meliriknya dengan penuh minat, sambil berbisik-bisik. Ruang kerja Pak Syam terlihat lebih megah dari yang ia ingat, atau mungkin karena kali ini ia datang dengan kesadaran penuh akan pentingnya pertemuan ini. Silakan duduk, Amar, sapa Pak Syam dari balik mejanya. Wajahnya tampak serius, namun tidak lagi tegang seperti tadi pagi. Kita perlu bicara serius. Amar duduk dengan nervous, tangannya berkeringat. Pertama, saya perlu tahu, dari mana semua ide-ide itu muncul. Amar menarik napas dalam. Dari pengamatan sehari-hari, Pak. Selama 3 bulan. Menggelandang, saya menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat nongkrong anak muda. Saya memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan konten digital. Lanjutkan. Dan, saya juga rajin membaca laporan-laporan perusahaan yang akan dibuang. Saya analisis data-datanya, coba cari pola.
Pak Syam mengangguk. Wajahnya mulai menunjukkan senyum tipis. Jadi selama ini, selain membersihkan kantor, kau juga membersihkan data dan menganalisisnya. Maaf, Pak. Saya tahu itu melampaui kewajiban saya. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang justru menyelamatkan perusahaan, potong Pak Syam. Sekarang, saya beri kamu kesempatan. 1 minggu. Kamu akan bergabung dengan tim pemasaran untuk mengembangkan proposal berdasarkan idemu. Amar terkesiap. Tapi, saya tidak punya latar belakang pemasaran, Pak. Dan, seragam saya. Seragam akan kita atur. Yang lebih penting adalah isi kepalamu, bukan baju yang kau kenakan. Pak Syam berdiri dan berjalan mendekati jendela. Tapi ada konsekuensinya, Amar. Jika kamu gagal, bukan hanya kamu yang akan menghadapi konsekuensi, tapi seluruh divisi pemasaran. Beban itu terasa begitu berat di pundak Amar. Saya mengerti, Pak. Dan ada satu hal lagi, Pak Syam berbalik, menatapnya tajam. Kau harus siap menghadapi resistensi. Banyak orang yang tidak akan senang melihat seorang OB tiba-tiba terlibat dalam proyek penting. Iya, Pak. Saya sudah merasakan sedikitnya. Sedikit. Pak Syam terkekeh. Bersiaplah, karena yang akan kau hadapi sekarang jauh lebih besar. Tak lama setelah Amar kembali ke lantai 5, Ibu Ani memanggilnya dengan wajah campur aduk. Amar, ada panggilan meeting darurat di ruang rapat divisi pemasaran. 5 menit lagi. Ruang rapat divisi pemasaran di lantai 10 terasa seperti arena pertempuran. 12 pasang mata menatap Amar begitu ia masuk. Ada yang penasaran, ada yang sinis, dan ada yang terang-terangan bermusuhan. Pak Rendra memimpin meeting dengan wajah masam. Selamat datang, Amar. Seperti yang sudah kalian dengar, Amar akan bergabung dengan kita untuk proyek PT Surya Kencana. Seorang manajer senior dengan kacamata tebal langsung menyergah. Maaf, Rendra. Tapi kita serius harus melibatkan dia. Tatapannya menyapu Amar dari atas ke bawah. Arahan langsung dari Pak Syam. Anton, jawab Pak Rendra singkat. Tapi ini konyol. Kita punya tim profesional dengan pengalaman puluhan tahun. Sekarang harus dibimbing oleh office boy. Amar berdiri dengan gemetar, namun suaranya terdengar jelas. Saya tidak akan membimbing siapapun, Pak. Saya hanya ingin membantu dengan perspektif yang mungkin selama ini terlewatkan. Perspektif. Manajer lain menyela. Perspektif apa yang bisa kau tawarkan? Cara membersihkan toilet yang efektif. Tawa kecil menyebar di ruangan. Justru itu, Pak. Jawab Amar dengan tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. Selama membersihkan ruang rapat, saya memperhatikan presentasi demi presentasi yang tidak pernah berhasil menyentuh hati anak muda. Selama mengantarkan dokumen, saya membaca laporan-laporan yang isinya sama dari bulan ke bulan. Ruang menjadi hening. Saya mungkin tidak punya gelar sarjana pemasaran, tapi saya hidup dan bernapas di dunia yang ingin kalian jamah, dunia Gen Z. Saya tahu apa yang membuat mereka tertawa, apa yang membuat mereka ngaget, dan yang paling penting, apa yang membuat mereka mengabaikan iklan kalian. Seorang staf muda bernama Andi angkat bicara. Dia benar, Pak. Beberapa insight yang Amar berikan tadi pagi sangat fresh. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam bubble kita sendiri. Pertemuan berlanjut dengan tensi tinggi. Amar mencoba menjelaskan idenya tentang kampanye Create with Purpose. Sebuah konsep di mana konsumen tidak sekadar mengonsumsi konten, tetapi menciptakannya dengan reward yang meaningful. Jadi alih-alih sekadar challenge kosong, kita berikan platform untuk mereka menunjukkan bakat, dengan hadiah beasiswa atau program mentorship, tanya Andi penuh minat. Tepat, mata Amar berbinar. Dan kita gunakan micro-influencer dari berbagai bidang, seni, olahraga, sains, untuk menarik segmentasi yang lebih luas. Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Meski awalnya penuh resistensi, perlahan-lahan beberapa anggota tim mulai terbuka dengan ide-ide Amar. Namun, tantangan terbesar datang dari Pak Anton, si manajer senior. Semua ide bagus, tapi tidak feasible. Budget terbatas, waktu sempit, dan kita tidak punya koneksi dengan micro-influencer seperti yang kau sebutkan. Untuk masalah itu, sahut Amar, saya sudah punya solusinya.
Dari tas sederhananya, Amar mengeluarkan sebuah laptop tua yang diberikan Ibu Ani. Selama 3 bulan terakhir, saya membuat database kecil berisi 500 mikroinfluencer potensial dari berbagai niche, dilengkapi dengan engagement rate, demografi followers, dan kontak person mereka. Semua orang di ruangan terperangah, termasuk Pak Rendra. Kau melakukan ini di waktu senggang? Tanya Andi tak percaya. Saya punya banyak waktu saat menunggu jadwal pembersihan berikutnya, jawab Amar sederhana. Pak Anton terduduk, tidak lagi bisa berkata-kata. Baiklah, ujar Pak Rendra akhirnya. Kita punya 1 minggu. Amar, kamu akan memimpin tim kecil beranggotakan Andi dan 2 staf lainnya. Saya ingin draft proposal dalam 3 hari. Saat meeting usai, Andi menghampiri Amar. Luar biasa. Aku tidak pernah melihat Pak Anton sampai tidak bisa bicara seperti itu. Tapi Amar tidak merasa menang. Ia justru merasa beban semakin berat. Ia kini harus membuktikan bahwa idenya bukan sekadar omong kosong. Malam itu, di mes karyawan, Amar tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh sketsa kampanye, perhitungan budget, dan strategi eksekusi. Di meja kecilnya, tersebar kertas-kertas coretan, printout data, dan buku catatannya yang tua. Rina mengetuk pintunya, membawa secangkir teh hangat. Dengar-dengar kamu jadi bintang baru di pemasaran. Amar menghela napas. Saya tidak ingin jadi bintang, Rin. Saya hanya tidak ingin mengecewakan kepercayaan Pak Syam. Kamu akan baik-baik saja, hibur Rina. Yang penting, jangan lupa dari mana kamu datang. Perkataan Rina menyadarkan Amar. Esok harinya, sebelum mulai bekerja dengan tim pemasaran, ia menyempatkan diri membersihkan lantai 5 seperti biasa. Beberapa rekan OB memandangnya aneh. Kenapa masih bersih-bersih? Katanya sudah jadi orang penting, sindir salah satunya. Posisi saya tetap office boy, jawab Amar sambil terus menyapu. Hanya kebetulan dapat tugas tambahan. Sikapnya yang tetap rendah hati ini mulai melunakkan hati beberapa orang yang awalnya iri. Bahkan Joko pun akhirnya mendekatinya. Semoga berhasil dengan proyekmu, ucap Joko dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Kalau ada yang bisa kami bantu, kami di sini. Pada hari ketiga, draft proposal hampir selesai. Tim kecil yang dipimpin Amar bekerja hingga larut malam. Andi dan kedua staf lainnya mulai melihat sisi lain dari Amar, bukan sekadar OB beruntung, tetapi seseorang dengan kemampuan analisis yang tajam dan kreativitas tanpa batas. Data yang kamu kumpulkan ini lebih detail daripada yang dimiliki divisi riset kita, puji Andi suatu malam. Itu karena saya mengumpulkannya langsung dari sumbernya, bukan sekadar membeli laporan riset, jawab Amar. Malam sebelum presentasi final ke Pak Syam, Amar duduk sendiri di ruang OB lantai 5. Ia memandangi seragam birunya yang tergantung rapi. Besok, untuk pertama kalinya, ia akan mengenakan setelan formal yang dipinjamkan Andi. Tapi dalam hati, ia berjanji akan tetap menjadi Amar yang sama, pemuda yang bersyukur atas setiap kesempatan, dan yang tidak akan pernah melupakan rasanya tidur di halte bus. Ide-idenya mungkin berani, tapi yang lebih berani adalah langkahnya melintasi batas-batas yang selama ini memisahkan office boy dengan eksekutif perusahaan. Dan besok, ia akan mengetahui apakah keberaniannya itu akan berbuah manis, atau justru menjadi pelajaran pahit tentang tempatnya dalam hierarki perusahaan. Hari presentasi akhir tiba. Amar berdiri di depan cermin di kamar mesnya, memandangi bayangannya yang tak biasa. Setelan formal berwarna navy blue yang dipinjamkan Andi terlihat sedikit longgar di bagian bahu, namun cukup pantas untuk presentasi penting hari ini. Tangannya masih gemetar saat ia mengikat dasi, sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam hidupnya. Tenang, Amar, bisiknya pada bayangannya sendiri. Kau sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Pukul 8.30, ruang rapat eksekutif di lantai 20 sudah penuh dengan para direktur dan kepala divisi. Suasana tegang terasa begitu kental. Amar masuk dengan ditemani Andi, dan segera 12 pasang mata tertuju padanya. Beberapa menunjukkan ekspresi tak percaya, beberapa sinis, dan beberapa penasaran. Pak Syam duduk di ujung meja, wajahnya tak terbaca. Kita mulai, Amar. Waktumu 1 jam. Dengan napas dalam-dalam, Amar memulai presentasinya.
Suaranya awalnya gemetar, namun semakin lama semakin mantap saat ia menyelami materi yang sudah dipersiapkan selama seminggu penuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu direksi yang terhormat, selama ini kita telah mencoba berbagai strategi untuk menjangkau pasar Gen Z. Tapi ada satu hal mendasar yang kita lupakan, kita berbicara pada mereka, bukan dengan mereka. Layar proyektor menampilkan data-data yang ia kumpulkan. Grafik engagement rate, analisis tren terbaru, hingga database mikroinfluencer yang detail. Bukan tidak mungkin bagi brand sebesar PT Surya Kencana untuk menjadi relevan lagi di mata anak muda. Kita hanya perlu mengubah pendekatan. Presentasi berlangsung selama 45 menit. Amar menjelaskan setiap detail kampanye, Create with Purpose, dengan passion yang menular. Ia menunjukkan mock-up konten, perhitungan ROI yang detail, bahkan sudah menyiapkan prototipe platform digital yang sederhana. Saat ia selesai, ruangan sunyi sejenak. Kemudian, Direktur Keuangan memecah keheningan. Bagus. Sangat bagus. Tapi saya punya pertanyaan. Siapa yang akan memimpin eksekusi kampanye sekompleks ini? Pak Syam yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Pertanyaan yang tepat. Dan saya sudah memikirkan jawabannya. Semua mata tertuju pada CEO mereka. Amar, panggil Pak Syam, berdiri di samping saya. Dengan jantung berdebar kencang, Amar berjalan menuju ujung meja. Selama seminggu terakhir, saya mengamati dengan cermat. Bukan hanya presentasi hari ini, tapi proses di baliknya. Pak Syam memandangi setiap orang di ruangan. Amar tidak hanya memberikan ide segar. Ia menunjukkan leadership, kemampuan analisis yang tajam, dan yang paling penting, passion yang kita butuhkan. Ia berhenti sejenak, membuat suspense yang membuat semua orang menahan napas. Oleh karena itu, saya putuskan, efektif hari ini, Amar tidak lagi menjadi office boy. Jantung Amar hampir berhenti. Ia merasa dunia berputar. Inikah akhir dari perjalanannya? Mulai besok, lanjut Pak Syam, Amar akan bergabung dengan divisi pemasaran sebagai. Ia berhenti lagi, sengaja membuat suspense. Strategic Marketing Specialist, dengan tanggung jawab langsung untuk kampanye PT Surya Kencana dan proyek-proyek inovatif lainnya. Ruang rapat meledak dengan gumaman ketidakpercayaan. Seorang office boy melompat langsung ke posisi spesialis? Itu belum pernah terjadi dalam sejarah perusahaan. Direktur SDM protes. Pak Syam, dengan segala hormat ini melompati terlalu banyak level. Bagaimana dengan sistem karir kita? Bagaimana dengan rekrutan internal lainnya yang sudah menunggu promosi? Pak Syam tetap tenang. Kadang-kadang, bakat luar biasa membutuhkan pengecualian. Dan Amar telah membuktikan bahwa ia layak mendapat pengecualian itu. Ia menoleh ke Amar. Apa kau terima tawaran ini? Amar berdiri membeku. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Strategic Marketing Specialist? Gajinya pasti beberapa kali lipat dari gaji OB. Tapi yang lebih penting, ini adalah pengakuan atas kemampuannya. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia berhasil berbicara. Tapi saya punya satu permintaan. Katakan. Saya ingin tetap bisa, maksud saya, jika diperbolehkan, saya ingin sesekali masih bisa membantu tim OB. Mereka telah menjadi keluarga bagi saya. Permintaan yang tidak terduga itu membuat beberapa direktur tersenyum. Kerendahan hati inilah yang meyakinkan mereka bahwa Pak Syam tidak salah memilih. Permintaan yang tidak biasa, tapi dikabulkan, jawab Pak Syam. Sekarang, apakah kau terima posisi ini? Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Amar menjawab, "Ya, Pak, saya terima. Dan saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak." Keputusan itu bagaikan bom yang mengguncang seluruh perusahaan. Dalam hitungan jam, setiap sudut Sinergi Holdings membicarakan promosi fenomenal tersebut. Saat Amar turun ke lantai 5 untuk mengambil barang-barangnya, seluruh tim OB sudah menunggu dengan ekspresi campur aduk. Ibu Ani, Mas Joko, Rina. Amar memandangi mereka semua. Terima kasih atas segala bimbingannya. Ibu Ani memeluknya erat. Kami bangga padamu, Nak. Bahkan Joko kini menunjukkan sikap yang sepenuhnya berbeda. Maafkan saya selama ini, Amar.
Ternyata, kamu memang pantas. Rina tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Jangan lupakan kami ya. Saya tidak akan pernah melupakan kalian, jawab Amar tulus. Ini bukan tentang naik jabatan. Ini tentang menemukan tempat di mana saya bisa memberikan yang terbaik. Sore harinya, di ruang kerjanya yang baru di lantai 10, Amar duduk memandangi nama plate di meja kerjanya. Amar Fauzan Pratama, Strategic Marketing Specialist. Ia masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Andi mengetuk pintu. Selamat. Ruangannya bagus. Ya. Ini terlalu bagus, gumam Amar. Kau pantas mendapatkannya. Oh iya, besok kita meeting dengan tim kreatif jam 9. Siap-siap. Malam itu, Amar menelepon satu-satunya kerabat yang masih ia hubungi, bibinya di Cilacap. Bibi, saya dapat promosi. Jadi Strategic Marketing Specialist. Air mata Bibi di seberang telepon terdengar jelas. Orang tuamu pasti sangat bangga. Nak, mereka selalu percaya padamu. Saat menutup telepon, Amar memandang foto orang tuanya yang selalu ia bawa. Terima kasih, Ibu, Ayah. Kalian tidak salah mendidik anak kalian. Keputusan Pak Syam memang mengejutkan banyak orang. Tapi bagi Amar, ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih menantang. Ia tidak lagi hanya membersihkan ruangan, tetapi membersihkan strategi pemasaran yang usang. Tidak lagi mengatur peralatan kantor, tetapi mengatur kampanye berskala nasional. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa dalam hidup, kadang kita perlu berani mengambil keputusan mengejutkan, baik sebagai CEO yang melihat potensi di tempat tak terduga, maupun sebagai pemuda miskin yang berani memimpikan hal besar. Dari hal tebus ke kursi spesialis, perjalanan yang tidak linear, namun penuh makna. Dan ini baru babak pertama. Senin pagi, Amar memasuki gedung Sinergi Holdings dengan perasaan yang sama sekali baru. Ia masih mengenakan setelan formal yang sama dari hari Jumat, tapi kali ini dengan keyakinan yang lebih mantap. Namun, langkahnya sedikit terhambat ketika melewati pintu putar utama. "Permit dulu, Mas," ujar salah satu satpam baru yang tidak mengenalinya, menghentikannya dengan sopan namun tegas. "Ini area kantor, untuk karyawan saja." Amar tersenyum. "Saya karyawan, Pak." Amar dari divisi pemasaran. Satpam itu memeriksa daftar dengan skeptis. "Amar, divisi pemasaran? Tidak ada di sini. Yang ada Amar dari General Affairs." "Itu saya. Tapi mulai hari ini saya sudah pindah divisi." Belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, Pak Budi muncul dengan senyum kecut. "Sudah, Herman. Dia benar. Ini Amar yang sekarang jadi spesialis." Kata spesialis diucapkan dengan nada sedikit sinis. Sepanjang perjalanan menuju lift, Amar bisa merasakan tatapan-tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan biasa kepada OB, tapi tatapan penuh penilaian, penuh pertanyaan. Beberapa karyawan yang dulu biasa ia sapa, kini justru menghindari kontak mata. Begitu lift terbuka di lantai 10, suasana menjadi semakin tegang. Area kerja divisi pemasaran yang biasanya ramai dengan obrolan, tiba-tiba menjadi sunyi ketika ia melintas. Beberapa staf berpura-pura sibuk dengan komputer mereka, sementara yang lain melirik diam-diam. Kubikel kerjanya yang baru terletak di sudut yang cukup strategis, tidak terlalu mencolok tapi juga tidak tersembunyi. Namun ketika ia sampai di sana, kursi kerjanya masih kosong, tanpa komputer dan perlengkapan kantor lainnya. "Maaf, meja dan kursinya sudah, tapi untuk perlengkapannya masih proses," ujar staf administrasi dengan wajah datar. "Biasanya untuk level spesialis prosesnya bisa 3-5 hari kerja." Andi yang melihat kejadian itu segera menghampiri. "Itu tidak benar. Teman-teman dari divisi lain yang promosi kemarin langsung dapat perlengkapan lengkap." Staf administrasi itu hanya mengangkat bahu. "Saya hanya ikut prosedur." Pertemuan tim pertama pagi itu semakin memperjelas posisinya yang sulit. Pak Rendra memimpin briefing dengan profesional. Namun Amar bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi. Untuk kampanye PT Surya Kencana, Amar akan memimpin tim khusus, jelas Pak Rendra. Anggotanya, Andi, Sari, dan Budi. Budi,
Staf senior yang sudah 8 tahun di divisi pemasaran, langsung menyeringai. Jadi saya harus lapor pada orang yang seminggu lalu masih membersihkan toilet saya. Ruangan menjadi hening. Semua menunggu reaksi Amar. Dengan tenang, Amar menjawab, "Kita semua akan bekerja sama, Mas Budi. Pengalamanmu sangat berharga untuk kesuksesan proyek ini." Pengalaman? Budi menyeringai lagi. "Ya, saya punya pengalaman 8 tahun di pemasaran. Kalau kamu, pengalaman membersihkan kotoran orang." Beberapa orang tertawa kecil. Andi berusaha membela. "Budi, itu tidak pantas." "Tidak apa, Andi," Amar menyelah. Ia menatap Budi langsung. "Memang benar, pengalaman saya berbeda. Tapi dalam seminggu terakhir, saya sudah mempelajari semua laporan pemasaran 6 bulan terakhir, menganalisis data kompetitor, dan mengumpulkan insight langsung dari target market kita. Jika Mas Budi merasa itu tidak cukup, saya terbuka untuk belajar dari pengalaman Mas." Jawaban yang diplomatis namun tegas itu membuat Budi terdiam. Pertemuan dilanjutkan dengan tensi yang masih terasa. Masalah berikutnya muncul saat makan siang. Amar pergi ke kantin dan antre seperti biasa. Ketika tiba gilirannya, petugas kantin yang biasanya ramah padanya, tiba-tiba berubah sikap. "Wah, spesialis kok antre di sini? Biasanya yang level spesialis makan di lantai 15. Katanya dengan nada menohok. Beberapa orang di belakang Amar tertawa. Ia bisa merasakan panas di pipinya, tapi memilih untuk tersenyum. "Di mana saja sama saja, Mas. Yang penting makan." Tapi rintangan terberat justru datang dari tempat yang tidak terduga. Saat ia sedang mempresentasikan timeline kampanye kepada tim kecilnya, seorang manajer dari divisi lain kebetulan lewat. "Loh, ini bukan OB yang kemarin membersihkan ruangan saya? Sekarang sudah jadi konsultan pemasaran," hardiknya dengan suara keras sehingga semua orang di area terbuka bisa mendengar. Amar berusaha tetap profesional. "Selamat siang, Pak. Saya sedang meeting dengan tim." "Meeting?" Manajer itu mendekat, memperhatikan whiteboard penuh diagram yang dibuat Amar. Diagramnya bagus. Tapi bisakah kau jelaskan teori di balik segmentation model yang kau gunakan? Atau jangan-jangan ini cuma contekan dari presentasi orang lain?" Andi berusaha menengahi. "Pak Hendra, kami sedang meeting penting." "Saya tahu ini meeting penting. Makanya saya heran kenapa ada orang yang tidak kompeten memimpinnya." Amar menarik napas dalam. "Pak, segmentation model yang saya gunakan adalah modifikasi dari model RFM standar, dengan penambahan parameter engagement level dan social influence score. Jika Bapak tertarik, saya bisa jelaskan detail perhitungannya." Jawaban teknis yang mendetail itu membuat Pak Hendra terkejut. Ia mengeluarkan suara HMPH. Sebelum pergi dengan wajah masih masam. Sepanjang hari, Amar harus menghadapi berbagai bentuk penolakan halus. Email yang tidak dibalas, data yang terlambat diberikan, hingga kelupaan mengundangnya dalam meeting penting. Saat pulang, di lift, ia tidak sengaja bertemu dengan sekelompok staf yang sedang membicarakannya. Cuma karena keberuntungan ketemu CEO di halte. Sekarang akting seperti orang penting. Biasalah, mentang-mentang dapat jabatan, lupa daratan. Amar memilih diam, tapi hatinya sakit. Ia menyadari bahwa promosi ini bukan hadiah, tapi ujian yang justru lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam itu, di mes karyawan, Rina menemuinya dengan wajah prihatin. "Dengar-dengar hari pertama MU berat ya?" Amar menghela napas panjang. "Mereka pikir saya dapat ini karena keberuntungan. Tidak ada yang melihat kerja keras di baliknya." "Beri mereka waktu," hibur Rina. "Dan ingat, kamu sudah membuktikan pada orang yang paling penting, Pak Syam." Keesokan harinya, Amar memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Alih-alih langsung memimpin, ia mengadakan sesi brainstorming dengan seluruh tim, termasuk mereka yang skeptis. "Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar pendapat kalian semua," ujarnya di awal meeting. "Apa menurut kalian kelemahan dari ide kampanye ini?" Budi yang biasanya sinis, terkejut dengan pendekatan ini. "Kau serius mau dengar kritik?" "Sangat serius. Saya mungkin punya ide,
Tapi kalian yang punya pengalaman. Lambat laun, sikap rendah hati dan terbuka ini mulai melunakkan beberapa penentangnya. Meski cibiran masih ada, setidaknya sekarang ada beberapa orang yang mulai memberinya kesempatan. Di akhir minggu, ketika ia berhasil menyelesaikan proposal detail 2 hari lebih cepat dari deadline, bahkan para skeptis pun mulai mengakui kemampuannya. Mungkin, hanya mungkin, gumam Budi pada Andi, memang ada bakat di balik seragam OB itu. Tapi Amar tahu, ini baru awal. Perjalanannya untuk membuktikan diri masih panjang, dan rintangan terbesar mungkin masih menanti di depan. Yang penting, ia tidak akan menyerah. Karena bagaimanapun, menghadapi cibiran rekan kerja masih lebih mudah daripada menghadapi dinginnya malam di halte bus. Minggu kedua Amar sebagai Strategic Marketing Specialist dimulai dengan badai yang tidak terduga. Senin pagi, saat ia masuk ke ruang kerjanya yang baru, ia menemukan secari kertas anonimos di atas meja. Jangan pikir kamu bisa bertahan lama di sini. Pulang saja ke tempatmu semula. Andi yang melihat wajah Amar yang pucat segera menghampiri. Ada apa? Amar menyembunyikan kertas itu dengan cepat. Tidak ada. Mari kita fokus pada persiapan presentasi ke PT Surya Kencana besok. Hari itu, tim mereka harus menyelesaikan storyboard untuk seluruh kampanye digital. Namun masalah mulai muncul ketika data yang diperlukan dari divisi research tidak kunjung datang. Maaf, server sedang trouble. Alasan staf divisi research melalui telepon. Mungkin baru bisa kami kirim besok. Budi yang duduk di sebelah Amar menggeleng. Ini sudah ketiga kalinya mereka trouble ketika kita minta data. Kebetulan sekali. Amar mengambil napas dalam. Tidak masalah. Saya punya backup. Dia membuka laptopnya dan mengakses folder berisi data yang ia kumpulkan sendiri selama 3 bulan terakhir. Selama menjadi OB, saya selalu membuat cadangan data penting yang saya temukan. Yang mengejutkan, data yang dikumpulkan Amar justru lebih update dan detail daripada data resmi dari divisi research. Bagaimana bisa? Gumam Sari, anggota tim lainnya. Data ini bahkan termasuk analisis tren terbaru bulan ini. Saya rajin mengumpulkan data dari berbagai platform analisis gratis. Jelas Amar sederhana. Dan setiap kali ada laporan yang akan dibuang, saya selamatkan dan digitalisasi. Kemampuan forensiknya ini mulai membuat timnya terkesan. Tapi tantangan terbesar datang siang hari, ketika Pak Anton, sang direktur pemasaran, tiba-tiba mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang sulit. Amar, bisakah kau jelaskan perhitungan ROI untuk platform TikTok dibanding Instagram? Dengan detail, termasuk projected engagement rate dan conversion probability. Ruangan menjadi hening. Ini jelas-jelas upaya untuk menjebaknya. Dengan tenang, Amar berdiri dan mendekati whiteboard. Selama 20 menit berikutnya, ia memaparkan perhitungan detail dengan lancar, lengkap dengan data pendukung dan contoh kasus dari kampanye serupa. Berdasarkan analisis saya, tutup Amar, TikTok memang memiliki engagement rate 35% lebih tinggi, tapi conversion rate-nya 20% lebih rendah daripada Instagram. Oleh karena itu, kita perlu balanced approach. Pak Anton terdiam, lalu mengangguk pelan. Baik, lanjutkan kerja kalian. Setelah Pak Anton pergi, Budi mendekati Amar dengan ekspresion yang berbeda. Maaf, selama ini saya meragukanmu. Tapi, kau memang tahu apa yang kau lakukan. Senyum pertama di hari yang sulit akhirnya merekah di wajah Amar. Terima kasih, Budi. Sekarang, mari kita selesaikan storyboard ini. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Amar masih berada di kantor. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan anggaran yang dihitung oleh divisi keuangan. Setelah memeriksa ulang, ia menemukan kesalahan perhitungan yang bisa berakibat pada kekurangan dana sebesar 15%. Ini masalah serius, gumamnya. Ia segera menghubungi Andi. Kita harus meeting darurat besok pagi. Keesokan harinya, sebelum presentasi besar, Amar mengumpulkan timnya. Ada masalah dengan anggaran, ia menjelaskan. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkan solusinya. Dalam meeting dengan divisi keuangan, Amar dengan percaya diri memaparkan kesalahan perhitungan dan menawarkan solusi efisiensi yang tidak akan mengurangi kualitas kampanye. Bagaimana kau bisa menemukan ini?
Tanya Kepala Divisi Keuangan dengan takjub. Tim kami sudah memeriksa ulang 3 kali. Saya belajar akuntansi dasar dari buku-buku di perpustakaan perusahaan, jawab Amar. Dan kebetulan, saya juga terbiasa menghitung dengan teliti sejak dulu. Ia tidak menambahkan bahwa keterampilan itu ia dapat dari menghitung budget sangat terbatas selama hidup menggelandang. Pukul 14, waktu presentasi ke PT Surya Kencana tiba. Ruang rapat lantai 20 dipenuhi para eksekutif dari kedua perusahaan. Amar, yang biasanya grogi, kali ini merasa tenang. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Presentasi berjalan lancar, bahkan lebih dari lancar. Ketika Pak Wijaya dari PT Surya Kencana mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, Amar mampu menjawab dengan data dan analisis yang mendalam. Pertanyaan terakhir, kata Pak Wijaya. Mengapa kita harus memilih platform yang kurang populer seperti ini? Ia menunjuk ke salah satu slide. Amar tersenyum. Karena disitulah target market kita sebenarnya berada, Pak. Data menunjukkan bahwa meskipun platform itu kurang populer di kalangan umum, engagement rate-nya di segmen Gen Z justru 40% lebih tinggi. Pak Wijaya mengangguk-angguk, terkesan. Presentasi yang excellent. Kami setuju dengan seluruh proposal ini. Saat para eksekutif PT Surya Kencana keluar ruangan, para staf Synergy Holdings yang hadir bertepuk tangan. Untuk pertama kalinya, Amar melihat rasa hormat sejati di mata rekan-rekannya. Kau berhasil, bisik Andi. Mereka tidak bisa meragukanmu lagi. Tapi kemenangan ini tidak lantas menghentikan semua rintangan. Esok harinya, Amar menemukan bahwa seseorang telah mengubah jadwal meeting pentingnya tanpa sepengetahuannya, hampir membuatnya telat menghadiri pertemuan dengan vendor. Maaf, saya kira kamu sudah tahu, ujar staf administrasi dengan wajah polos. Mungkin ada miskom. Amar tidak marah. Sebaliknya, ia mengumpulkan semua staf yang terlibat dalam proyeknya. Saya tahu beberapa dari kalian masih meragukan saya. Ia mulai dengan jujur. Tapi mari kita lihat ini sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Saya tidak akan pernah mengklaim tahu segalanya, dan saya sangat menghargai masukan dari kalian semua. Pendekatan rendah hati ini akhirnya berhasil melunakkan hati banyak orang. Satu persatu, para penentang mulai berbalik mendukungnya. Pada akhir minggu, ketika laporan progres pertama diedarkan, bahkan Pak Anton pun memujinya dalam meeting departemen. Tim Amar telah menunjukkan kinerja eksepsional. Mereka tidak hanya menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi juga mengidentifikasi efisiensi anggaran yang signifikan. Saat meeting selesai, beberapa staf yang dulu menghinanya kini mendekati untuk meminta nasihat. Amar menerima mereka dengan tangan terbuka, tanpa sedikit pun kesan menyombong. Malam Jumat itu, saat ia sedang menutup minggu yang melelahkan, Pak Syam mampir ke kubikelnya. Saya dengar minggu yang berat, ujar CEO itu. Amar mengangguk. Tapi saya belajar banyak, Pak. Dan kau membuktikan pada semua orang bahwa keputusan saya tidak salah. Pak Syam meletakkan tangan di bahu Amar. Ingat, Amar, orang mungkin meragukan latar belakangmu, tapi tidak ada yang bisa meragukan hasil kerjamu. Saat ia berjalan menuju lift, Amar bertemu dengan Joko yang sedang membersihkan lantai 10. Loh, Mas Amar? Sudah jam segini masih di kantor? Sapanya dengan ramah. Bukan, Mas. Lagi, Jo. Panggil aku Amar saja. Joko tersenyum. Kamu tetap Amar yang dulu. Tidak berubah. Dan itulah kunci keberhasilannya. Meski jabatannya berubah, meski lingkungannya berubah, Amar tetap menjadi dirinya yang rendah hati, pekerja keras, dan pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa yang menentukan keberhasilan seseorang bukanlah latar belakangnya, tapi dedikasi dan integritasnya. Dari halte bus ke kursi spesialis, perjalanan panjang yang penuh rintangan. Tapi setiap cibiran, setiap hambatan, justru mengasahnya menjadi profesional yang lebih tangguh. Dan ini baru babak pertama dari perjalanan besarnya. 6 bulan telah berlalu sejak Amar resmi bergabung dengan divisi pemasaran Synergy Holdings. Musim hujan telah berganti dengan terik matahari yang menyengat. Namun di lantai 10, suasana justru semakin hangat oleh semangat tim yang kini solid. Kampanye, Create with Purpose, untuk PT Surya Kencana tidak hanya berhasil mempertahankan klien, tetapi melampaui semua ekspektasi. Pagi itu,
Ruang rapat besar lantai 20 dipenuhi oleh para karyawan dari berbagai level. Bahkan para OB, termasuk Joko dan Rina, diundang khusus. Di depan, layar besar menampilkan grafik-grafik yang mencengangkan. Hasil akhir kampanye 6 bulan kita, suara Amar menggelegar di ruangan, penuh keyakinan. Engagement rate meningkat 300% dari target. Conversion rate melampaui ekspektasi sebesar 150%. Dan yang paling membanggakan, market share kita di segmen Gen Z tumbuh dari 15% menjadi 35%. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Pak Syam yang duduk di barisan depan bertepuk tangan dengan bangga. Tapi momen puncaknya adalah ketika Pak Wijaya dari PT Surya Kencana naik ke panggung. Dalam 20 tahun karir saya di dunia pemasaran, ujarnya dengan suara bergetar, saya belum pernah melihat transformasi secepat ini. Dan semua berawal dari seorang pemuda yang tidak takut berpikir berbeda. Ia menoleh ke Amar. Kami tidak hanya memperpanjang kontrak, tapi meningkatkan anggaran pemasaran sebesar 40% untuk tahun depan. Ruangan kembali gemuruh. Namun kejutan terbesar masih menanti. Pak Syam naik ke panggung berikut. 6 bulan lalu, banyak yang meragukan keputusan saya. Tapi hari ini, kita semua menyaksikan buktinya. Ia menatap Amar yang berdiri di sampingnya. Amar, kau tidak hanya menyelamatkan hubungan dengan klien penting, tapi membawa perspektif segar yang mengubah cara kita bekerja. Dia berhenti, memandangi seluruh hadirin. Oleh karena itu, dengan segala kebanggaan, saya umumkan promosi Amar menjadi manajer pemasaran digital, memimpin tim baru yang khusus menangani transformasi digital perusahaan. Ruangannya sunyi sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan yang mengguncang. Bahkan Pak Anton dan Budi yang dulu meragukannya, kini berdiri memberikan standing ovation. Saat semua perayaan mereda, Amar menemui Pak Syam di ruang kerjanya. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa, ucap Amar dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak perlu berkata apa-apa, jawab Pak Syam. Lihatlah. Ia menunjuk keluar jendela, ke arah halte bus tempat mereka pertama kali bertemu. Dari sana ke sini. Itu semua karena kerja keras dan integritasmu. Mimpi orang tua saya akhirnya terwujud, bisik Amar. Tidak, tegas Pak Syam. Ini baru permulaan. Dan ingat, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kau naik, tapi seberapa banyak orang yang kau bawa bersamamu. Nasihat itu terpatri dalam hati Amar. Esok harinya, dalam kapasitasnya sebagai manajer baru, hal pertama yang dilakukannya adalah membuat program Synergi Talent Search, sebuah inisiatif untuk menemukan bakat-bakat tersembunyi di semua level perusahaan, termasuk dari bagian OB dan staf pendukung. Setiap orang berhak mendapat kesempatan, ujarnya dalam presentasi ke direksi. Seperti yang pernah saya alami. Program itu tidak hanya mendapatkan dukungan penuh, tetapi juga menginspirasi divisi lain. Dalam bulan pertama, 3 karyawan dari bagian administrasi dan 2 OB mendapatkan promosi ke posisi yang lebih strategis. Suatu sore, Amar yang sedang bekerja lembur mendengar ketukan di pintu kantornya. Joko berdiri di sana dengan seragam OB-nya yang biru. Mas Amar, boleh saya minta waktu sebentar? Tentu, Jo. Dan sudahlah, panggil aku Amar saja seperti dulu. Joko tersenyum malu. Saya ingin belajar. Seperti yang kamu lakukan dulu. Apa kamu bisa membimbing saya? Mata Amar berbinar. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Mari kita mulai besok. Kisah transformasi Amar tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga budaya perusahaan Synergi Holdings. Kini, lebih banyak eksekutif yang mau mendengarkan masukan dari semua level, lebih banyak program pengembangan untuk karyawan non-manajerial, dan yang paling penting, hilangnya sekat antara seragam biru dan seragam putih. Pada perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-6, Amar berdiri di panggung sebagai penerima penghargaan karyawan terinspiratif. Dalam pidatonya, ia tidak berbicara tentang angka-angka kesuksesan, tetapi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Malam ini, saya berdiri di sini bukan karena saya yang terpintar atau paling berbakat, ujarnya. Tapi karena seseorang mau melihat melampaui penampilan luar dan memberikan kesempatan. Dia menatap Pak Syam yang duduk di barisan depan. Dan kesempatan itulah yang kini saya teruskan kepada yang lain. Setelah acara,
Di balkon gedung yang menghadap ke kota, Pak Syam mendekati Amar. Pernahkah kau membayangkan, malam itu di halte bus, bahwa kita akan sampai di sini? Amar menggeleng, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Yang saya pikirkan malam itu hanyalah bagaimana bertahan sampai pagi. Tapi Anda mengajarkan pada saya, bahwa terkadang yang kita butuhkan hanyalah satu orang yang percaya pada kita. Dan kamu membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah tempat, sahut Pak Syam. Lihat sekeliling kita. Perusahaan ini bukan hanya lebih sukses secara finansial, tapi secara budaya kita telah bertransformasi menjadi organisasi yang lebih inklusif dan manusiawi. Beberapa meter dari mereka, sekelompok karyawan dari berbagai level, mulai dari staf direksi hingga OB, sedang bercengkerama akrab. Tertawa bersama, berbagi cerita, tanpa ada sekat jabatan. Itulah warisan terbesarmu, Amar. Bukan angka-angka dalam laporan keuangan, tapi perubahan cara pandang ini. 1 tahun kemudian, Amar tidak hanya sukses memimpin divisi digital, tetapi juga mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan. Program mentornya telah membantu puluhan karyawan menemukan potensi tersembunyi mereka. Di kantornya yang baru, lebih besar, dengan pemandangan kota yang lebih luas, terdapat satu foto sederhana di atas meja, foto halte bus tempat Pak Syam menemukannya dulu. Sebuah pengingat akan dari mana ia datang, dan janji pada diri sendiri untuk tidak pernah melupakan. Bapak dan Ibu, bisiknya suatu malam, memandang foto orang tuanya yang berdampingan dengan foto halte bus itu. Anak kalian tidak hanya berhasil mewujudkan mimpinya, tapi juga membantu orang lain mewujudkan mimpi mereka. Dari pemuda miskin yang tidur di halte bus menjadi manajer yang menginspirasi, perjalanan Amar telah menorehkan cerita tentang kekuatan empati, pentingnya memberikan kesempatan, dan keberanian untuk percaya bahwa dalam setiap diri manusia, ada potensi luar biasa yang hanya menunggu kesempatan untuk bersinar. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika ia meninggalkan gedung perkantoran yang megah, Amar tidak lupa untuk tersenyum dan menyapa setiap satpam, OB, dan staf yang masih bekerja. Karena baginya, kesuksesan sejati adalah ketika kau bisa menjadi berkat bagi orang lain, persis seperti Pak Syam yang telah menjadi berkat dalam hidupnya. Lampu kota masih berkelap-kelip, sama seperti malam pertemuan mereka dulu. Tapi kali ini, ada seorang pemuda yang tidak lagi takut akan dinginnya malam, karena ia telah menemukan tidak hanya tempat bernaung, tetapi tujuan hidup yang sebenarnya, menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjuang dalam gelap.